Baik, eh, teman-teman yang hadir boleh nyalakan kamera atau off kamera ya, tapi nanti bisa juga berinteraksi dengan memberikan pertanyaan atau menanggapi diskusi kita malam ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam eh, teman-teman semua di live Zoom ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah hingga kita bisa bermuasyahah ya, walaupun secara online di live Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya Allah memberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam tentunya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Duka dan nestapa melanda negeri ini. Di akhir November 2025, tiga provinsi di ujung barat Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, terkena banjir bandang. Banjir yang begitu dahsyat membawa material berupa gelondongan kayu dan lumpur yang luar biasa yang menelan ribuan korban jiwa. Saat ini sudah terkonfirmasi lebih dari 1.006 nyawa menghilang dan ratusan lainnya masih belum diketemukan. Jumlah pengungsi di tiga provinsi ini juga meningkat tajam mencapai lebih dari 900.000 orang. Beberapa kabupaten kota bahkan aksesnya lumpuh total. Di Aceh ada 17 dari 23 kabupaten kota yang dinyatakan darurat. Bahkan 11 bupatinya menyatakan tidak punya kemampuan untuk menangani bencana ini. Kemudian di Sumatera Utara juga sama, anggaran untuk penanganan bencana yang ternyata per tahun 2025 dipangkas habis oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, dari tadinya mencapai 70 miliar lebih, ya, ratusan miliar ya, hingga kemudian tinggal sekitar berapa miliar saja. Hingga kemudian ketika bencana ini datang, akhirnya kelabakan. Bencana yang luar biasa dahsyat ini, salah satu penyebabnya adalah anomali siklon tropis yang beberapa dekade ini terus melanda wilayah dekat Khatulistiwa, yang seharusnya fenomena ini tidak terjadi karena ada yang namanya efek Coriolis, di mana semakin mendekati Khatulistiwa maka badai, siklon ataupun apa biasanya akan melemah dan kemudian berhenti. Namun kali ini sejak siklon Fame 2001 yang menimpa Singapura, kali ini siklon Senyar juga menyapa wilayah Sumatera, ya, bagian barat, yang kemudian menyebabkan banjir bandang yang luar biasa. Namun apakah banjir bandang ini sekedar karena anomali siklon, ya, dan curah hujan yang tinggi, atau ada ulah tangan manusia? Ini terjawab ketika ratusan bahkan ribuan gelondongan kayu yang ikut terhanyut bersama banjir bandang dan juga merusak fasilitas umum dan juga rumah warga terbawa begitu rupa. Kayu yang nampak terpotong rapi dan juga ada tanda ditulis oleh tangan manusia, tidak mungkin tumbang begitu saja. Kalaupun kayu itu tumbang secara alami, harusnya ranting dan daun beserta akarnya juga ikut terbawa banjir. Namun kali ini yang terbawa banjir kebanyakan adalah kayu gelondongan yang sudah rapi, yang mengapung, nampak seperti sudah lama ditebang, artinya kadar airnya sudah berkurang. Malam ini di Dialogika menghadirkan tiga narasumber. Ya. Yang pertama ada Bro Fahmi Burhan. Ya, kalau manggil Bang nampaknya lebih muda beliau ya. Dia masih mahasiswa dari Mahasiswa Al Alhamdulillah. Azhar. Kemudian juga ada Bang Muhammad Aswan Kelian, Ketua HMI Kota Ambon. Kemudian nanti menyusul insya Allah Bang Angga Asnawi SH. Beliau adalah relawan ISN Aceh yang bertugas ya menyalurkan bantuan ke Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu kabupaten yang terdampak sangat serius ya, bahkan dikatakan begitu mencekam ya, bahkan memang korban paling banyak di Provinsi Aceh berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang.
Apakah Bang Aswan sudah hadir? Ya, hanya nampaknya belum ya. Karena belum hadir, kita langsung saja ke Bang Bro Fahmi Burhan. Assalamualaikum, Bro Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Bro Alhamdulillah. Fahmi. Alhamdulillah. Ya, ini luar biasa. Bencana kali ini juga membuka mata publik ya bahwa alih fungsi hutan di Sumatera terutama sudah sedemikian parah ya. Bahkan data dari Kementerian Kehutanan mengatakan sejak tahun 1996 ya sampai 2024 eh, hutan di Sumatera itu ratusan ribu hektar menghilang ya. Deforestasinya begitu cepat ya. Bahkan setiap harinya itu hampir 7 kali lapangan sepak bola standar FIFA yang kemudian hilang. Ini sangat luar biasa. Dan kita juga tahu ternyata Pak Presiden ya Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto juga ternyata punya lahan sawit ya, di mana lahan sawit itu di apa namanya lewat perusahaan PT Tusam Hutani Lestari yang punya lahan di Aceh Tengah seluas lebih dari 120.000 hektar. Dan ini pernah di-spill pada kampanye debat Pilpres ya 2019 saat Pak Jokowi saat itu yang merupakan petahana apa namanya menyinggung terkait HGU Pak Prabowo yang ada di Kalimantan Timur dan juga Aceh Tengah. Sebenarnya kalau dalam pandangan hukum Islam, pengelolaan hutan itu seperti apa sih? Bang Fahmi mungkin yang belajar di Al Azhar mungkin banyak menelaah ya, Taurat dan juga hukum-hukum Islam. Silakan Bang Fahmi perspektifnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sekarang saya lagi live ini dari Mesir ya. Di sini masih sore ya, alhamdulillah, masih jam 15.00. Nah, mungkin di Indonesia, waktu Indonesia Barat sudah malam ya, jam 20. Kalau yang timur mungkin lebih malam lagi, sudah jam 22 bahkan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada forum yang me- ya, forum yang insya Allah diberkahi ini, forum yang merupakan forum perdana ya dari Gema Pembebasan untuk melanjutkan kembali ya apa yang sebelumnya mungkin pernah berjalan tapi berhenti. Baik, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bang siapa tadi? Hairudin. Bang Hairudin. Oh ya, Bang Hairudin. Ya, menarik apa yang dikatakan oleh Bang Hairudin ya mengenai fenomena daripada banjir, banjir yang ada di Sumatera ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat memang dan ini sebenarnya mungkin bukan fakta yang bisa ditutupi lagi ya, bahwasannya banjir yang terjadi di Sumatera itu bukanlah banjir yang seperti biasanya. Karena kan kita juga tahu bahwasannya ternyata yang terdampak dari bencana alam ini, dari banjir ini itu tidak hanya Indonesia, tidak hanya Sumatera, tapi juga beberapa tempat di Thailand, begitu juga di Malaysia juga ikut terdampak dengan adanya badai siklon itu. Nah, tetapi mereka juga menderita banjir, hanya saja mungkin dampaknya tidak sebesar dan semasif yang terjadi di Sumatera. Tentu saja ini akan membuat kita mempertanyakan gitu. Apa yang membedakan antara banjir yang terjadi di Sumatera dengan banjir yang terjadi di negeri-negeri lainnya? Mengapa di negeri lain mungkin efeknya tidak separah yang terjadi di Sumatera? Di mana kemarin kita juga melihat dan berbagai macam video juga sudah tersebar mengenai banyaknya gelondongan, gelondongan kayu. Tidak hanya air yang menyerang dan tidak hanya air yang meluap, tapi juga air tersebut membawa gelondongan-gelondongan kayu. Nah, ini tentu saja membuat kita bertanya-tanya lagi, gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di belakang ini? Nah, mungkin kita juga sudah tahu ya jawabannya bahwasannya memang ada kesalahan yang terjadi dalam penebangan hutan.
di mana hutan-hutan yang banyak sekali, yang sangat luas berhektar-hektar, ternyata malah ditebang begitu saja oleh pemerintah. Nah, jika itu yang terjadi, maka kita sebagai seorang umat Muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, yang meyakini Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga ber yang juga bersyahadat dan istilahnya ingin agar negeri ini menjadi lebih baik, tidak hanya menjadi lebih baik saja, tapi juga lebih baik dengan adanya Islam, karena Islam kan turun sebagai rahmatan lil alamin, maka kira-kira apakah Islam gitu ya, telah menjawab permasalahan ini dan telah memberikan kepada kita pengaturannya. Nah, ternyata ada. Nah, teman-teman sekalian, saya panggilnya teman-teman aja ya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata Islam itu sudah mengatur ini semua. Nah, mulai dari hutan, bagaimana pengaturannya, dan juga tidak hanya hutan, tapi juga sumber daya alam yang lainnya. Hanya saja mungkin kita sebagai orang yang awam, kita sebagai orang yang uh, baru, atau kita yang mungkin dijauhkan dengan sengaja oleh sistem dari agama kita, kita tidak tahu tentang apa yang dibahas oleh agama kita tentang hal ini. Atau singkatnya, sebenarnya di dalam agama Islam itu sudah sempurna. Dan para ulama itu juga telah menuliskan di dalam buku-buku mereka, di dalam buku-buku turas mereka tentang pengaturan-pengaturan ini. Hanya saja mungkin kitanya, karena mungkin pengaruh dari sistem pendidikan yang buruk juga, itu tidak mengetahuinya, kurang literasi terkait hal tersebut. Nah, maka harus ada nih orang-orang yang membacanya dan kemudian menyampaikannya kepada umat. Nah, mungkin yang membacanya itu sudah ada, ya banyak orang-orang yang mereka itu membacanya, mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar itu banyak yang membaca hal ini. Tetapi sedikit dari mereka yang juga yang mau untuk menyampaikannya kepada umat, memahamkannya kepada masyarakat agar mereka itu sadar bahwasanya sebenarnya Islam itu sudah selesai, Islam itu sudah mengatur itu semua. Nah, tinggal masalahnya adalah kita mau mengambilnya atau tidak. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita perlu clearkan ya berkaitan dengan hutan. Hutan itu sebenarnya milik siapa? Hutan itu sebenarnya boleh nggak dimanfaatkan untuk kemanfaatan pribadi? Nah, itu dulu. Karena kan kalau yang kita lihat fenomena yang terjadi itu akibat banyaknya hutan-hutan yang digunduli, yang kemudian lahannya itu diubah, dialihfungsikan dari yang tadinya itu sebagai hutan, sebagai tempat habitat alami daripada satwa, sebagai tempat peresapan air, dan banyak sekali fungsinya itu dialihfungsikan menjadi tempat-tempat lain, gitu ya, dari perkebunan sawit, kemudian menjadi tambang dan berbagai macam hal-hal lainnya. Nah, maka yang perlu kita clearkan terlebih dahulu adalah tentang hutan itu sendiri. Dia itu milik siapa? Apakah milik individu, ataukah milik siapa? Nah, ataukah milik seluruh manusia, seluruh masyarakat? Dan seandainya dia milik individu atau milik masyarakat, nah, bagaimana memanfaatkannya? Apakah boleh kemudian kita memanfaatkannya sesuka-suka kita atau ada pengaturannya? Nah, pertama berkaitan dengan kepemilikan terlebih dahulu ya. Ternyata di dalam Islam gitu ya bahwasannya hutan itu termasuk kepemilikan tergantung sebenarnya, tidak bisa kita generalisir ya. Jadi di dalam Islam kita punya yang nama tiga jenis kepemilikan. Pertama adalah kepemilikan individu, kemudian yang kedua adalah kepemilikan umum, dan yang ketiga itu adalah kepemilikan negara. Nah, kepemilikan berkaitan dengan individu ini adalah hal-hal yang memang bisa dimiliki oleh individu. Ya, dan ini banyak sekali contohnya. Tidak ter tidak terbatas. Seperti misalkan kita punya baju, kita punya kacamata, kita punya rumah, kita punya tanah. Nah, itu semua adalah kepemilikan individu. Dengan kata lain, setiap individu itu boleh memanfaatkannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Oh, misalkan kacamatanya boleh dia pakai, boleh dia pinjamkan, boleh dia berikan, boleh dia jual, boleh kemudian dia sewakan. Begitu juga dengan rumah, rumah boleh dia jual, boleh dia hancurkan, misalkan kalau misalkan dia ingin mengalihfungsikannya untuk hal yang lain, boleh kemudian dia sewakan, dan macam-macam. Itu kepemilikan individu. Ada kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini apa? Singkatnya, kepemilikan umum itu adalah barang-barang yang dia itu ada kemaslahatan umum di sana. Dia termasuk, kalau bahasa Arabnya itu marafiqul jamaah, yang mana dia merupakan fasilitas yang digunakan oleh masyarakat banyak, tidak hanya satu orang, tapi banyak orang.
Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jalanan, contoh lain seperti laut, contoh lain seperti sungai, dan tempat-tempat atau hal-hal yang memang itu adalah masyarakat membutuhkan itu. Yang mana kalau seandainya masyarakat tidak memiliki hal tersebut, itu mereka akan bersengketa untuk memperebutkan itu. Contohnya misalkan jalanan gitu ya. Jalanan itu adalah kepemilikan umum. Maka masyarakat itu semuanya berhak dan harus ada yang namanya jalanan. Seandainya tidak ada jalanan, maka masyarakat akan bersengketa untuk memperebutkan hal tersebut. Ini yang disebut sebagai kepemilikan umum dan konsekuensi dari sebuah hal termasuk ke dalam kepemilikan umum, konsekuensinya adalah setiap orang itu berhak untuk memanfaatkannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka contohnya seperti jalanan tadi. Setiap orang itu berhak untuk melewati jalan tersebut. Ya, tidak boleh tuh ada ngelarang-larang gitu ya. Jalanan yang saya maksud di sini adalah jalanan umum ya, jalanan yang besar, jalanan yang biasanya kalau di Indonesia itu dua jalur tuh, yang maju dan mundur, apa, yang kiri dan kanan. Nah itu jalanan yang seperti itu adalah jalanan umum dan setiap orang itu berhak menggunakannya tanpa dipungut biaya. Ya, karena apa? Karena memang kepemilikan umum itu termasuk hal yang dibutuhkan masyarakat. Seandainya jalan seperti itu tidak ada, maka tentu saja masyarakat akan bersengketa untuk memperebutkan hal tersebut. Ya, contoh lain seperti sungai. Nah, sungai ini juga tidak bisa dimiliki oleh individu. Nggak boleh tuh, misalkan ada satu sungai, gitu ya, kemudian satu orang yang memilikinya. Tidak boleh ada orang lain yang memilikinya. Nah, itu tidak tepat, tidak sesuai dengan hukum Islam. Kenapa? Karena sungai itu termasuk kebutuhan masyarakat. Masyarakat di situ membutuhkannya untuk air, untuk minum air ya, untuk mandi, untuk mencuci dan hal-hal yang berkaitan dengan air. Ya, seperti di Mesir misalkan itu ada Sungai Nil ya. Sungai Nil ini bisa dibilang adalah sumber kehidupan untuk masyarakat Mesir, di mana mereka air minum, kemudian air untuk mencuci dan untuk kebutuhan rumah semuanya itu dari Sungai Nil. Gitu. Seandainya Sungai Nil ini hilang dan dipungut biaya, maka tentu saja itu akan membuat masyarakat sangat kesulitan dan membuat mereka bersengketa ya, bahkan bisa membuat konflik ya yang semakin besar. Itu kepemilikan umum. Kita punya satu jenis lagi yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini adalah barang-barang yang sebenarnya dia itu adalah kepemilikan individu. Sebenarnya dia itu bisa dimiliki oleh individu. Ya, tetapi negara itu yang mengontrolnya. Negara itu yang mengoperasikannya. Contohnya seperti tempat-tempat yang merupakan pos-pos negara. Contohnya misalkan seperti kantor ya, kantor kantor camat misalkan, kantor lurah, kemudian puskesmas, rumah sakit dan lain-lain yang mana atau sekolah yang mana mereka adalah milik negara, maka itu adalah kepemilikan negara. Sebenarnya bisa saja seindividu itu memiliki sekolah, bisa saja seindividu memiliki rumah sakit, tetapi negara yang kemudian mengaturnya. Gitu. Jadi ada rumah sakit milik negara, ada rumah sakit milik individu. Maka kalau misalkan rumah sakit milik negara, ini adalah masuk ke dalam kepemilikan negara. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu berkaitan dengan kepemilikan umum, kepemilikan individu, dan kepemilikan negara, sebenarnya ini singkat ya, penjelasan singkat, mungkin tidak begitu menggambarkan, tetapi sebenarnya ada penjelasan lebih detailnya, tetapi kita ingin tadi clearkan gitu ya, hutan ini itu milik siapa. Nah, hutan sendiri itu sebenarnya dia tidak masuk ke dalam, tergantung. Kita lihat hutannya dulu sebenarnya. Apakah hutannya itu termasuk yang merupakan kepemilikan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak? Hmm. Bagaimana melihatnya? Melihatnya adalah dengan melihat mata pencaharian, gitu ya, atau penggunaan daripada hutan tersebut. Ada hutan-hutan yang dia memang digunakan dan difungsikan oleh masyarakat, seperti mereka misalkan mencari kayu bakar dari hutan tersebut, atau mereka misalkan berburu hewan dari hutan tersebut, atau mereka misalkan mengambil tumbuhan tertentu dari hutan tersebut. Maka hutan yang seperti itu termasuk marafiqul jamaah, yang biasanya hutan-hutan ini itu berada di dekat pemukiman, nggak jauh gitu. Nah, dan biasanya juga sudah tidak ada hewan-hewan buas
gitu, karena dia dekat dengan pemukiman. Maka yang seperti ini, karena dia termasuk marafiqul jamaah, termasuk kebutuhan masyarakat umum, maka dia termasuk ke dalam kepemilikan umum. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, setiap individu yang ada di dekat hutan tersebut berhak untuk menggunakan hutan tersebut sesuai dengan yang dia butuhkan. Tentu saja penggunaannya yang membuat orang lain tidak terhalangi untuk menggunakannya juga. Dengan penggunaan yang membuat orang lain tidak terganggu dengan penggunaan tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya tadi seperti misalkan mengumpulkan kayu bakar, ranting-ranting gitu ya. Atau kalau di pedesaan itu biasanya ada rumput-rumputnya diambilin untuk makan hewan, untuk makan ternak dan yang semacamnya. Nah, maka itu adalah penggunaan yang dibolehkan. Tapi kalau misalkan digunakan untuk dibabat habis, nah ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu adalah penggunaan dan pemanfaatan suatu benda. Karena apa? Pemanfaatan suatu benda yang membuat orang lain tidak bisa memanfaatkannya. Nah ini tidak diperbolehkan. Jadi kepemilikan umum itu boleh dimanfaatkan siapapun dengan catatan. Apa catatannya? Catatannya penggunaan tersebut tidak membuat orang lain tidak bisa menggunakannya, tidak membuat orang lain tidak bisa menggunakannya, atau tidak menghalangi orang lain menggunakannya. Misalkan jalan, gitu ya. Kemudian di jalan tersebut kita gunakan, jalan tersebut kan kepemilikan umum, siapapun boleh melewatinya. Kalau misalkan kita gunakan jalan tersebut, misalkan kita parkir sebentar, gitu ya, mau beli belanja, nah maka ini nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita parkir lama, gitu, kita jadikan itu sebagai tempat parkir kita berhari-hari, berbulan-bulan, nah itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan hutan tadi itu adalah berada di dekat pemukiman dan masyarakat yang ada di pemukiman tersebut itu menggunakan hutan tersebut, mereka mengambil dari hutan tersebut memanfaatkannya, maka itu adalah kepemilikan umum. Nah, bagaimana kalau misalkan hutan yang tidak seperti itu, hutan yang dia itu jauh tempatnya, gitu ya, hutan yang bahkan mungkin ada ininya, ada hewan-hewan satwa liarnya, atau bahkan satwa yang langka, gitu. Apakah itu termasuk kepemilikan umum juga? Tidak, karena dia tidak termasuk marafiqul jamaah. Oke, kalau misalkan dia tidak termasuk marafiqul jamaah, maka dia masuknya ke pemilikan siapa? Kepemilikan individu kah, ataukah kepemilikan negara? Nah, jawabannya adalah kepemilikan negara gitu. Kenapa begitu? Sebenarnya tergantung juga ya. Tergantung apakah atau gini dulu deh. Hukum aslinya sebenarnya hutan tadi yang dia itu jauh dari pemukiman yang tidak termasuk kebutuhan masyarakat ya, yang biasanya memang masyarakat tidak pernah ke hutan tersebut karena hutan tersebut itu tadi jauh, kemudian transportasi susah dan juga ada satwa-satwa liar yang ketika orang masuk ke sana itu bisa saja mereka diterkam dan segala macamnya. Maka yang seperti itu tidak termasuk marafiqul jamaah dan masuk ke dalam kepemilikan negara. Nah, kalau kepemilikan negara, maka bagaimana hukumnya? Kalau kepemilikan negara, pemanfaatannya itu hanya boleh negara saja yang memanfaatkannya. Dan negara ini maksudnya bagaimana? Maksudnya sebenarnya diserahkan kepada bagaimana pemimpin negara itu mengaturnya sesuai dengan kebijakan pemimpin negaranya. Tentu saja nggak boleh pemimpin negara membuat kebijakan untuk memanfaatkan hutan tadi sesuai dengan kepentingan pribadi. Nah, itu tidak boleh. Dia boleh memanfaatkannya, tapi dimanfaatkan untuk maslahat Islam dan kaum muslimin. Nah, tentu saja masyarakat. Nggak boleh kemudian dia manfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongannya atau partainya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Atau orang-orang yang mendukung agar dia bisa naik ke kursi. Nah, itu tidak boleh gitu. Bolehnya bagaimana? Bolehnya misalkan dia manfaatkan hutan tersebut agar apa? Agar masyarakat itu bisa memanfaatkannya juga. Contohnya, misalkan hutan tersebut itu dijadikan hutan lindung bagi satwa-satwa yang langka gitu. Karena satwa tersebut itu perlu dijaga. Nah, maka itu untuk maslahat masyarakat juga gitu ya. Nah, maka yang seperti ini tidak masalah. Atau misalkan hutan tersebut dialihfungsikan, misalkan eh, ke oleh kepala negara, oleh pemimpin negara, dialihfungsikan untuk menjadi tempat atau kota baru, pemukiman baru, misalkan. Nah, maka nggak ada masalah juga gitu. Selama memang itu adalah hal yang bermanfaat. Nah, itu nggak ada masalah. Atau misalkan itu dialihfungsikan untuk hal-hal atau misalkan dideteksi ternyata ada tambang emas di bawahnya. Maka kemudian digali dan kemudian emasnya itu diolah untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Nah, ini nggak ada masalah juga. Tapi kalau misalkan hutan tersebut itu diolah, ditebang, digunduli, kemudian
hutan tersebut dialihkan menjadi kebun sawit, yang mana kebun sawitnya nanti itu digunakan dan keuntungannya itu masuk ke dalam kantong-kantong pribadi, maka yang seperti ini itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Oke, jadi ini masuk ke dalam kepemilikan negara, ya, dan negara yang nanti berhak untuk menggunakannya. Boleh nggak kemudian dimiliki oleh individu? Boleh, nggak ada masalah juga sebenarnya. Misalkan ada hutan gitu ya, hutan yang itu benar-benar di dalam, kemudian itu hutannya adalah kepemilikan negara. Boleh nggak kemudian kita memanfaatkannya, kita sebagai individu? Boleh, tapi harus minta izin kepada negara. Jadi minta ke negara, wahai kepala negara, saya butuh lahan sekian sekian sekian. Tentu saja lahannya lahan yang wajar, bukan lahan yang kemudian membuat rusak, gitu ya. Bukan yang membuat akhirnya menjadi tidak bermanfaat. Nah, boleh kalau misalkan saya minta gitu ya ke atau seseorang individu minta kepada negara untuk memberikan lahan. Ya, meskipun lahannya untuk kepentingan pribadi, iya nggak ada masalah. Selama apa? Selama di situ sesuai dengan kebijakan kepala negara, kebijakan pemimpin pemimpin negara. Maka misalkan dari tanah tersebut, dari hutan tersebut yang begitu luas, misalkan diminta 1 hektar oleh orang tertentu, oleh individu tertentu yang mampu mengelolanya untuk dijadikan kebun sawit misalkan. Nggak ada masalah sebenarnya. Selama itu diizinkan oleh kepala negara. Dan kepala negara melihat itu itu ada maslahat, ada manfaat yang nantinya kembali kepada masyarakat juga. Kalau misalkan mintanya itu keterlaluan, atau tadi memintanya malah bukan memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi malah memberikan mudarat, maka negara atau kepala negara seharusnya tidak memberikan izin tersebut. Tapi kan kalau yang kita lihat sekarang, itu betul ada permintaan izin, tetapi negara itu tidak melihat apakah izin tersebut, alih fungsi daripada lahan-lahan tadi, hutan-hutan tadi, itu kembali manfaatnya kepada masyarakat, ataukah malah mudorotnya yang kembali kepada masyarakat. Dan sekarang kan kita sudah melihat terbukti bahwasannya alih fungsi tadi itu tidak bermanfaat, bahkan mudorot, memberikan mudorot yang tadinya mungkin ada perkampungan karena ada banjir dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak akhirnya sisa-sisanya itu membuat pemukiman-pemukiman hancur, kayu-kayu gelondongan yang kemudian tidak di tidak di tidak diolah dengan seharusnya itu malah membuat pemukiman masyarakat menjadi rusak. Maka ini tidak lagi kembali ke masyarakat menjadi manfaat, tetapi malah menjadi mudorot. Dan yang seperti ini itu seharusnya tidak diperbolehkan. Nah, ini yang berkaitan dengan hutan ya. Jadi hutan tadi kalau kita lihat tergantung apakah hutan tersebut berada di dekat pemukiman yang memang merupakan kebutuhan masyarakat, maka dia jatuhnya adalah kepemilikan umum. Tapi kalau misalkan hutan tersebut berada jauh misalkan, atau hutan tersebut negara melihat ini harus dikelola oleh negara dan dia tidak termasuk kebutuhan masyarakat, maka negara harus mengelolanya dan itu jatuhnya adalah kepemilikan negara. Dan negara boleh mengolahnya, boleh dibiarkan saja. Dan ketika ada yang meminta, boleh juga negara untuk memberikannya dengan syarat bahwasanya negara melihat di situ ada maslahat bagi masyarakat yang lainnya. Contoh, contohnya misalkan saya misalkan punya modal gitu ya, punya banyak modal. Tapi saya misalkan tidak punya lahan gitu. Saya butuh lahan. Boleh itu minta. Dan negara boleh saja memberikannya selama di situ ada masalah. Tapi kalau misalkan tadi jatuhnya malah seperti yang terjadi maka tidak diperbolehkan. Itu yang berkaitan dengan hutan ya. Nah, berkaitan dengan hutan. Sebenarnya ada lagi berkaitan dengan kalau misalkan tambang bagaimana? Nah, tambang ada hukumnya sendiri. Kalau misalkan berkaitan dengan laut bagaimana? Atau berkaitan dengan sungai bagaimana? Nah, itu ada hukumnya sendiri. Nah, Islam itu sebenarnya sudah membicarakan hal tersebut. Dan yang tadi saya sampaikan itu adalah penyampaian singkat yang mungkin tidak saya sampaikan juga beserta dalilnya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang dalilnya itu juga ada. Nah, tapi sebelum atau itu nanti dulu deh. Nah, kita uh, sampai sini dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, Bro Burhan ya. Artinya memang eh, hukum asalnya negara itu boleh ya memberikan hak ya, pembuka lahan itu kepada individu masyarakat ya. Nah, namun kemudian harus dipenuhi syarat-syaratnya ya.
Namun kalau lihat fakta hari ini ya di negeri ini dengan pemberian HGU, HPH, kemudian alih hutan lindung bahkan dari hutan tanaman industri, ya kemudian juga apa yang terjadi di Tesonilo ya yang kemudian taman nasional yang begitu luas tiba-tiba tinggal beberapa hektar saja padahal di situ ada harimau, ada gajah Sumatera dan lain sebagainya ya kemudian beralih menjadi sawit semua ya hanya tinggal berapa persen saja sisanya. Dan apakah ini menunjukkan bahwa dalam ini adalah pelanggaran yang berat ya sebenarnya baik dari sisi undang-undang hari ini yang digunakan dan juga dalam hal syariat Islam atau seperti apa? Silakan. Baik, berkaitan dengan pelanggaran ya. Jadi yang seperti ini itu kalau misalkan terjadi pelanggaran, maka sebenarnya pelanggarannya itu dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang atau pihak-pihak yang berkuasa. Dan dalam hal ini rakyat itu memang tidak bisa bertindak banyak gitu. Karena mereka dalam hal ini bukan orang yang memiliki wewenang atau kuasa. Kan begini ya, kalau misalkan kita melihat ada suatu kemungkaran atau suatu pelanggaran terhadap hukum, ya hukum misalkan yang ada di Indonesia, baik itu memang melanggar hukum pidana atau melanggar hukum syariat, maka kalau misalkan pidana kan bisa kita laporkan kepada pihak yang berwenang, gitu. Yang nanti pihak berwenang ini itu menghukum, memberikan hukum yang seharusnya kepada orang tersebut. Tentu saja kalau misalkan dia melanggar syariat itu juga tidak bisa kita laporkan ya. Misalkan dia tidak melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan puasa dan yang semacamnya di hari ini di kepemimpinan atau di negara yang kita hidup ini negara yang sekuler, negara yang tidak ada agama-agamanya, maka tentu saja itu tidak akan bisa kita tindak lanjuti. Nah, tapi misalkan dia ada pidana, dia maka melanggar pidana tadi itu harusnya bisa dilaporkan. Itu kalau yang melanggar adalah masyarakat biasa. Tapi kalau yang melanggar itu adalah pemerintah, nah tentu saja ini lebih sulit gitu. Karena mereka lah yang menegakkan hukum, mereka yang seharusnya menghukum orang-orang yang melanggar, tapi mereka sendiri yang melanggar gitu. Kalau di dalam negara demokrasi, di dalam negara seperti negara sekular yang sekarang ini, nah saya tidak tahu ya, apakah ada mekanismenya atau seperti apa. Seharusnya ada gitu. Cuma bahkan untuk jangankan jangankan eh, pihak yang berwenang yang melanggar. Seandainya pihak yang dia itu tidak berwenang, ya misalkan masyarakat biasa, ada yang melanggar pidana, kita laporkan ke polisi misalkan, kan polisi adalah orang yang berwenang ya dalam hal ini, itu kita bisa melihat faktanya di mana polisi itu sudah hilang sudah hilang apa wibawanya di mata masyarakat. Masyarakat tidak lagi mempercayai polisi gitu. Karena mereka tahu bahwasanya polisi ini bukanlah pihak yang bisa diandalkan. Nah, apalagi pihak berwenang yang melanggar. Nah, orang yang tidak berwenang, orang masyarakat biasa, misalkan dilaporkan belum tentu polisinya bergerak, apalagi atasannya polisi. Tentu saja ini adalah sebuah kenyataan yang menyedihkan gitu. Yang ini berbeda jauh sebenarnya dengan hukum Islam. Di mana di dalam hukum Islam itu ada prosesnya, ada mekanismenya. Di mana ketika misalkan ada yang melanggar, nah itu bisa dilaporkan. Baik yang melanggar itu adalah pihak yang berwenang maupun pihak yang tidak berwenang atau pihak biasa, rakyat jelata. Rakyat jelata dilaporkan, maka langsung dieksekusi atau langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau pihak yang berwenang yang melanggar ya, negara misalkan atau kepala negara, maka itu ada tindak lanjutnya langsung. Itu bisa negara dalam hal ini itu membuka apa bahasanya seperti kotak saran gitu ya, yang mana akan ditindaklanjuti langsung. Dan ini bisa kita lihat sebenarnya langsung ya teladannya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu diceritakan bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, seorang sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, gitu ya. Beliau ini, sahabat ini adalah orang ini ya, pe, ya kalau bahasa sekarang mungkin pengusaha, bisnismen, gitu ya. Nah, sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya saya ingin engkau memberikanku ini, gitu. Nah, sahabat tersebut namanya adalah siapa ya? Abiyad bin Hammal. Ya, Abiyad bin Hammal ini itu datang kepada Rasulullah dan meminta kepada beliau suatu daerah.
Ya, jadi ada satu daerah yang dia itu menghasilkan garam, gitu, menghasilkan garam. Nah, ketika sahabat tersebut meminta garam, meminta daerah ya, daerah yang tadi daerah tersebut sebenarnya adalah kepemilikan negara, gitu. Dia minta daerah tersebut karena mungkin tidak dikelola oleh Rasulullah, gitu ya, yang seharusnya bisa dikelola, dia minta agar agar dia kelola daerah tersebut. Yang daerah tersebut menghasilkan garam yang seandainya dijual itu bisa untung banyak. Dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya minta daerah ini." Maka kemudian Rasulullah, "Oh ya sudah, saya berikan ini kepada engkau." Karena memang tidak dimanfaatkan oleh negara pada saat itu. Dan Rasulullah melihat ketika dimanfaatkan oleh orang tersebut, maka itu ada kebaikan. Maka Rasulullah kasih. Nah, di sini itu kan sebenarnya praktiknya sama ya, seperti yang biasanya, yaitu negara punya lahan, misalkan lahan tersebut punya potensi, tapi tidak dimanfaatkan potensinya dengan baik oleh negara. Individu boleh untuk maju dan mengatakan kepada negara, wahai negara, gitu ya, kepala negara, eh, saya ingin daerah ini, maka kemudian diberi. Ya sudah, nah, dikasih. Tapi kalau kita lihat di kisah tersebut, belum sempat akhirnya orang tersebut pergi, jadi orang tersebut udah minta, kemudian Rasulullah okein, kemudian akhirnya dia mau pergi, sudah hampir pergi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, apakah engkau tahu apa yang baru saja engkau berikan kepada sahabat tadi? Nah, sahabat tersebut kemudian melanjutkan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadanya air yang tidak terbatas. Maksudnya, daerah tersebut itu menghasilkan garam yang sangat-sangat banyak. Yang mana itu seandainya dia itu diuangkan gitu ya, seandainya dia itu dimiliki oleh satu individu, itu akan membuatnya sangat kaya, memonopoli kekayaan berkaitan dengan garam tadi. Karena sangat banyak sekali ya hasil hasil garam yang dikeluarkan dari daerah tersebut. Nah, maka sahabat tadi mengatakan innama talahul ma'al aid. Sungguhnya kamu memberikan kepadanya air yang tidak terbatas. Air itu kan tidak, maksudnya air itu kan dia ada terus gitu. Dan jualan air itu kan dia, kalau misalkan kita ambil air dari sungai terus kita jual, itu kan kayak kita nggak punya effort apa-apa, cuma seret gini, kah beli apa, ambil kemudian jual, ambil kemudian jual, ambil kemudian jual. Tidak ada effort yang banyak, tetapi kemudian yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan itu sangat-sangat banyak. Maka kemudian ketika mendengar fakta terkait hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung panggil orang itu lagi, dan ketika orang tersebut datang, Rasulullah batalkan pemberian yang baru saja beliau berikan. Nah, di sini kalau kita lihat, berarti kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memberikan hal tersebut, Rasulullah melihat itu ada kebaikan dan melihat itu tidak masalah. Tapi setelah beliau mengetahui faktanya lebih dalam tentang harta tersebut, yang harta tersebut itu akan tadi ya, sebenarnya itu jatuhnya adalah kepemilikan umum, bukan kepemilikan negara, karena dia adalah seperti tambang yang tak terbatas, tambang yang sangat banyak. Nah, tambang yang sangat banyak ini adalah salah satu macam daripada kepemilikan umum. Nah, karena sangat banyak tadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambilnya kembali. Ini bukan hakku, ya. Jadi ini bukan hak kamu. Karena apa? Karena itu sebenarnya bukan kepemilikan negara juga. Karena itu sebenarnya masuk ke dalam kepemilikan umum. Dan ketika dia masuk ke dalam kepemilikan umum, maka siapapun berhak untuk menggunakannya. Dan negara itu tidak boleh memberikan kepemilikan umum tadi, bahkan sebagian dari kepemilikan umum tadi kepada orang-orang tertentu. Karena kepemilikan umum dimanfaatkan oleh siapa saja, nggak boleh orang-orang tertentu saja. Nah, ketika Rasulullah SAW mengetahui fakta ini, beliau langsung mengoreksi apa kebijakan yang telah beliau buat. Beliau ambil lagi, beliau batalkan pemberiannya. Padahal yang namanya membatalkan pemberian itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi Rasulullah membatalkan ini, menunjukkan apa? Menunjukkan memang dari awal beliau tidak berhak untuk memberikan harta tersebut kepada sahabat tadi, kepada sahabat Abyad bin Hammal tadi gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang ada mekanismenya di dalam Islam, ya, yang mana Rasulullah SAW, di mana beliau pada saat itu adalah pihak yang berwenang, ketika beliau itu tahu faktanya yang benar seperti apa, beliau langsung membatalkannya. Nah, dan ini juga akhirnya diteruskan oleh sahabat-sahabat selanjutnya seperti di zamannya Umar, ya, di mana beliau juga membatalkan ada
ada pemberian yang diberikan oleh Rasulullah tapi kemudian dibatalkan oleh Umar gitu karena tidak dimanfaatkan. Nah, dan ada banyak sekali praktik-praktik dan aduan-aduan dari masyarakat kepada pemimpin-pemimpin negara yang kemudian ditindaklanjuti. Nah, karena memang ada apa? Ada jalurnya gitu. Dan masyarakatnya itu adalah masyarakat yang sadar bahwasannya mereka harus terikat dengan hukum syara. Nah, tapi kalau di zaman sekarang kita tidak melihat fakta tersebut gitu. Tapi di dalam Islam itu Islam sudah mengaturnya dan telah menyelesaikannya. Tinggal kita dan para ulama juga sudah membukukannya, menuliskannya di dalam buku-buku mereka. Tinggal kitanya yang mau nggak membaca dan mengulik kembali hal tersebut dan mau nggak kita untuk menerapkannya. Seperti itu. Ya, baik. eh Bro Fahmi, ya ini kan luar biasa ya. Kalau kita lihat ternyata kan permasalahan di Sumatera itu kan bukan hanya alih fungsi hutan untuk kemudian perkebunan sawit, kemudian juga untuk tambang, tapi juga ada illegal logging ya. Artinya pembalakan hutan secara ilegal tanpa adanya izin dari negara ya. Yang punya izin saja cakupannya luar biasa ya. Mereka melakukan penebangan secara masif ya, yang luasnya tadi luar biasa berdasarkan data Kementerian Kehutanan, kemudian Greenpeace dan lain sebagainya, Walhi Jatam itu apa namanya deforestasi di Sumatera itu luar biasa ya. Perharinya mencapai 7 kali luas lapangan sepak bola standar FIFA. Ini kan luar biasa. Dan yang sangat menarik lagi terkait kemudian illegal logging ya. Seharusnya kalau dalam Islam ini uh, dalam hal menjaga hutan itu seperti apa? Ya, apakah kemudian benar-benar ada sanksi yang tegas atau seperti apa? Ya, kan kemudian kalau dilihat kan ya alih fungsi dari hutan menjadi sawit ini nampaknya sangat didukung ya hari ini oleh apa namanya penguasa ya RI 1 ya, bahkan Pak RI 1 sendiri punya banyak lahan HGU ya yang luasnya 7 kali di Singapura yang itu ditanamin sawit semua ya, makanya kemudian kemarin di HUT Partai Golkar yang ke-61 dengan mudahnya mengucapkan ya bahwa sawit itu adalah berkah yang diberikan Allah ya, dan kita akan tambah luas lahan sawit. Ini kan sangat menyedihkan. Dalam Islam apakah ada sanksi yang tegas ya dalam hal apa namanya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran atau perusakan-perusakan terhadap hutan ya, dan apakah sanksinya ini diatur oleh syariat atau kemudian diserahkan kepada uh, hakim? Silakan Bang Fahmi. Baik. Berkaitan dengan sanksi ya, kalau di dalam Islam sendiri, berkaitan dengan hutan tadi, itu sebenarnya tidak termasuk ke dalam cakupan hudud, juga tidak termasuk ke dalam cakupan jinayat, tapi masuknya ke dalam cakupan takzir. Apa itu? Jadi di dalam Islam itu kita punya empat ya, setidaknya empat jenis pelanggaran. Pertama ada yang berkaitan dengan, ada yang kita sebut dengan hudud. Hudud ini itu adalah hal-hal yang nanti memang sudah ditetapkan oleh syara gitu ya, seperti misalkan melakukan perzinaan atau melakukan pencurian dan yang semacamnya. Maka hal-hal seperti ini itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam Al-Hadis. Maka tidak boleh kemudian keluar dari apa yang sudah ditetapkan. Dan ini terbatas ya, cuma beberapa. Kemudian ada yang kedua itu yang berkaitan dengan jinayat. Nah, jinayat ini itu dia ketika satu orang dia menyakiti atau menyerang orang lain. Ya, misalkan ada satu orang dia membunuh orang lain, nah maka nanti hukumannya seperti apa? Itu diatur di dalam perkara jinayat gitu. Baik itu membunuh tadi ya, atau misalkan memotong tangannya secara sengaja, atau memotong hidungnya, atau merusakkan salah satu di antara anggota tubuhnya yang tadinya misalkan matanya bisa melihat, itu menjadi tidak bisa melihat. Nah, maka ini masuk ke dalam kategori jinayat. Kemudian yang ketiga itu ada yang berkaitan dengan takzir. Takzir ini adalah hukum-hukum yang memang tidak ada pelanggarannya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tapi diserahkan diserahkan pengaturannya kepada pemimpin, diserahkan pengaturannya kepada kepala negara gitu. Nah, maka yang seperti ini itu nanti seperti hal-hal yang memang tidak sampai kepada tadi ya, pelanggaran-pelanggaran tadi itu dikembalikan kepada kepala negara. Nah, bagaimana nanti kepala negara memandangnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang berkaitan dengan mukhalafat. Mukhalafat ini adalah perkara-perkara administrasi gitu ya. Hal-hal yang dia itu memang bukan pelanggaran syariat, tapi memang lebih kepada perkara administrasi seperti misalkan memakai helm, kemudian lampu merah dan
ya tata tertib lah sebenarnya. Nah, yang berkaitan dengan penggundulan hutan ini, dia jatuhnya sebenarnya sudah pelanggaran terhadap syara, gitu ya. Pelanggaran terhadap syara itu bagaimana? Ya tadi, karena yang tadinya adalah kepemilikan negara, dia ambil jadi kepemilikan individu, bukan dimanfaatkan untuk maslahat dan untuk kepentingan kaum muslimin atau masyarakat pada secara umum, tetapi malah dia gunakan untuk kepentingan pribadi saja. Maka tentu saja ini melanggar hukum syara. Nah, ketika dia melanggar hukum syara, dan tidak diatur di dalam hudud maupun jinayat, maka keputusan berkaitan dengan pelanggaran atau hukuman berkaitan dengan pelanggaran ini itu diserahkan kepada kepala negara. Bagaimana kepala negara menghukumnya. Dan macam-macam ya nanti sesuai dengan ijtihadnya kepala negara atau kalau di dalam Islam kita sebut sebagai khalifah. Nah, bagaimana hukumannya? Apakah harus dia misalkan dibunuh? Kalau dibunuh mungkin nggak sampai dibunuh ya. Tapi dia adalah hukuman-hukuman yang tentu saja membuat jera. Seperti misalkan dia diperintahkan untuk atau dia diasingkan misalkan hartanya kemudian diaudit, semua harta yang dia dapatkan keuntungannya dari hal tersebut diambil dan kemudian diserahkan kepada kaum muslimin. Kemudian dia misalkan disuruh untuk mencabut perkebunan sawitnya misalkan dan menggantinya melakukan reboisasi, menanam hutan hutan yang baru, merawatnya dan segala macam. Nah, itu semuanya sebenarnya dikembalikan kepada khalifah, kembalikan kepada pemimpin negara, kepala negara. Nah, apakah ada batasannya? Nah, itu dikembalikan kepada khalifah. Benar-benar istilahnya tidak ada dalam hal ini, tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan tidak diatur juga di dalam As-Sunnah. Tapi Al-Qur'an dan As-Sunnah mengaturnya untuk diserahkan kepada kewenangan daripada khalifah. Bagaimana kalau khalifahnya sendiri yang melanggar misalkan? Bagaimana kalau pemimpin negaranya sendiri yang melanggar? Maka nanti di sini akan diadukan kepada ada namanya satu tempat pengaduan, kita sebut dia kalau di dalam Islam sebagai qadhaul mazalim atau orangnya namanya qadhi mazalim. Qadhi mazalim ini seperti hakim yang dia itu nanti melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan-kebijakan atau apa saja yang dilakukan, kewenangan ya, apa saja yang dilakukan oleh pemimpin negara atau pejabat-pejabat secara umum ya, pejabat-pejabat yang ikut mengatur negara. Nah, dia yang nanti akan mengawasi apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau misalkan tidak sesuai, maka dia yang nanti akan menegurnya dan akan memberikan hukumannya gitu. Dan bahkan dia bisa sampai menurunkan khalifah, menurunkan kepala negara tadi. Kalau misalkan itu dirasa terlalu parah. Nah, maka itu nanti di, dikembalikan kepada pandangan dan keputusan daripada Qadhi Mazhabib. Nah, tapi kalau di dalam Islam sendiri, memang tadi ya, memang Islam itu memerintahkan kepada umat umat Muslim untuk melakukan yang namanya penjagaan terhadap hutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya tidaklah, saya nggak ingat versi Arabnya ya, tetapi disebutkan di versi ininya, di versi atau terjemahnya, maknanya kurang lebih barang tidaklah seseorang yang dia itu menanam, yang kemudian tanamannya itu tumbuh dan kemudian dari tanaman tersebut itu dimakan oleh burung atau hewan, maka tentu saja tidaklah itu semua kecuali menjadi pahala bagi dirinya, menjadi sedekah yang nanti akan dia dapatkan pahalanya. Maka misalkan kita punya tanaman gitu ya, punya pohon, yang kemudian pohon tadi itu kita tanam, kita besarkan, kemudian seandainya baik itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja, baik itu kita niatkan maupun tidak diniatkan, seandainya nanti ada burung yang memakan daunnya, misalkan burung burung nggak makan daunnya. Misalkan burung makan buahnya atau ada hewan yang memakan daunnya atau yang memanfaatkan daripada pohon tersebut, maka itu semua sebenarnya terhitung bagi orang yang menanamnya tadi atau merawatnya itu sebagai sedekah. Nah, tentu saja dengan adanya hadis ini, Rasulullah SAW benar-benar mendorong orang agar apa? Agar mau untuk menanam. Karena setiap pohon, setiap daun yang dimakan, setiap buah yang dimakan dari pohon tersebut akan terhitung bagi kita sedekah. Nah, nanti kalau misalkan pohon punya anak lagi, itu tentu saja wah, sedekahnya atau pahala yang didapatkan dari pohon tersebut itu sangat banyak. Nah, maka Islam memang secara Islam dan ya Islam juga Rasulullah SAW itu mendorong kita untuk melakukan tadi penanaman terhadap hutan, menjaga alam. Bahkan kalau kita lihat di dalam wasiat Rasulullah SAW ketika perang itu
beliau berwasiat kepada orang-orang yang beliau kirimkan untuk berperang itu untuk berhati-hati agar tidak menebang pohon yang tidak diperlukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah SAW berusaha menjaga alam. Dalam perang saja, dalam perang kondisi yang mana itu adalah kondisi yang susah, kondisi yang tidak mudah, itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya dan berwasiat kepada mereka agar berhati-hati dalam menebang pohon, jangan sampai kemudian pohon-pohonnya itu ditebang secara sembarangan. Nah, itu dalam kondisi yang susah saja seperti itu, apalagi kondisi yang tidak susah, kondisi yang sedang damai, kondisi tidak ada masalah apa-apa, penebangan pohon, wah itu tentu saja bisa membuat Rasulullah SAW sangat murka, bisa membuat ya Rasulullah ketika tahu, seandainya Rasulullah tahu, mungkin wah, kita udah beliau mungkin sudah bermuka masam di hadapan kita, gitu. Mungkin beliau nggak mau dengar omongan kita, beliau mungkin benci, beliau mungkin nggak mau mendengar apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kemudian hanya karena kita membiarkan penebangan pohon ini, atau bahkan kita melakukan penebangan pohon ini, ya kita kemudian di akhirat kelak, ketika kita datang ke Rasulullah, Rasulullah tidak mau berbicara kepada kita, gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar menekankan tadi penjagaan terhadap alam, penjagaan terhadap pohon-pohon, ya. Maka ayo kita sama-sama eh, saling saling apa beramar ma'ruf nahi mungkar, saling istilahnya berwasiat satu dengan yang lainnya, ya, menasehati sesama untuk menjaga alam, menjaga pepohonan agar ya jangan sampai kemudian nanti di masa depan, ya di akhirat kelak, Rasulullah SAW tidak mau akhirnya mendengar atau bertemu dengan kita hanya karena kita membiarkan hal tersebut terjadi. Ya, baik. Terima kasih Bro Fahmi. Kita tahan dulu. Kita lanjut. Alhamdulillah Bang Muhammad Aswan Kelia sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah di live Zoom kita malam ini komplit ya, dari Sabang sampai Merauke, ya dari barat sampai timur, dan Masya Allah ya saudara-saudara kita di timur sekarang sudah sangat malam ini ya. Kalau sudah hampir jam 11 ya. Assalamualaikum Bang Aswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya bisa nyala Bang? Siap. Mantap. Ya. Ya, Bang Aswan, kita mau tanya terkait hukum nih, terkait status bencana yang terjadi di Sumatera ya, di 3 provinsi ya, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat nih. Kenapa kemudian, apakah ya yang saat ini pemerintah ngotot tidak menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional, apakah sudah tepat ya? Karena kan misalkan dari anggota DPR Komisi 1 mengatakan ini harga diri kita sangat tinggi ya. Kalau kemudian menjadi bencana nasional nanti berkaca pada kasus tsunami Aceh 2004 itu nanti bantuan asing masuk semua ya, yang kemudian bisa berbahaya katanya. Atau memang ada faktor lain ya. Misalkan tadi ketika ditetapkan sebagai bencana nasional akan ada audit dari lembaga internasional terkait illegal logging, kemudian alih fungsi hutan di Sumatera yang kebetulan juga RI 1 punya lahan di Aceh Tengah yang dulu pernah di-spill oleh Pak Jokowi pada debat Pilpres 2019 ya, seluas 120.000 hektar. Ya, apakah memang tidak ditetapkan bencana ini bukan menjadi bencana nasional adalah melanggar undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 kalau tidak salah, atau seperti apa? Apakah bencana ini sudah masuk kategori bencana nasional atau tidak? Dan apakah alasan pemerintah itu mengada-ngada atau seperti apa? Silakan Bang Aswan perspektifnya. Iya baik, makasih Abang. Jadi sorry baru bergabung malam ini. Ini saya juga lagi di luar ini Bang, berisik. Ya nggak apa-apa Bang, kita maklumi. Kalau di luar berarti suara agak bising. Ya. Jadi kawan-kawan, saya ini kan dihubungi oleh Bang Ibnu untuk isu materi malam ini tentang soal kondisi bencana alam yang ada di Sumatera dan Aceh. Nah, sesuai dengan kondisi saat ini dan pertanyaan Abang, nah memang di lain sisi pemerintah juga harus melihat
melihat daripada dampak dampak. Halo, dengar ya Bang? Berisik. Suara Bang jelas kok, suara Bang nggak terlalu berisik. Lanjut aja ngomong, lanjut aja. Nah, ini juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melihat bencana alam yang ada di Sumatera maupun Aceh. Nah, soal bencana ini ditetapkan untuk menjadi bencana nasional. Nah, itu kembali kepada regulasi atau kebijakan yang diambil oleh DPR misalnya. Nah, ini yang harus perlu dipahami. Nah, tapi yang paling penting adalah kita melihat daripada dampak korban masyarakat yang hari ini mengalami bencana banjir, bencana alam dan sekitarnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, minimal tidak ada upaya-upaya perlindungan untuk bagaimana harus menyelamatkan masyarakat. Nah, itu dulu baru kita bicara yang lain kan. Kita pastikan dulu keselamatan masyarakat yang ada di Sumatera dan Aceh. Nah, ini yang harus kita fokuskan ke pemerintah untuk gerak cepat misalnya. Nah, apa yang harus menjadi apa namanya? Apa yang menjadi titik utama untuk harus peran penting pemerintah di dalamnya? Dengar ya, Bang. Aman, terdengar kok, terdengar, aman. Nggak ada berisik-berisik nggak, aman, suara Abang aman. Lanjut. Lanjut. Halo. Aman Bang, lanjut aja. Suaranya bagus kok, nggak ada berisik-berisik. Nah, makanya saya juga terganggu di sini, berisik kendaraannya kan banyak. Saya lagi di Hutan Kayu, bukan di Maluku. Ya, tapi aman. Terdengar suara. Nah, nah, ini yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana menangani bencana yang ada di Sumatera dan Aceh. Nah, jadi ini fokus kita sebenarnya. Untuk soal mau itu ditetapkan sebagai bencana nasional atau tidak, pada prinsipnya adalah yang kita utamakan adalah keselamatan warga masyarakat yang ada di Sumatera dan Aceh yang saat ini mengalami bencana. Ya. Jadi begini. Kalau soal legang logging dan sebagainya, nah ini juga kepentingan besar yang harus kita apa namanya kita luruskan. Nah, ini kepentingan-kepentingan para oligarki sehingga membuat dampak pencemaran lingkungan yang ada di Sumatera atau Aceh. Misalnya perusahaan-perusahaan illegal logging yang saat ini beroperasi, nah itu juga berdampak misalnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Pemerintah ini, negara ini turun dengan hilirisasi kepentingan masyarakat, tapi yang menjadi korban itu adalah masyarakat sendiri dengan mendatangkan tambang-tambang ilegal yang dioperasikan mengatasnamakan rakyat, akhirnya menyebabkan bencana-bencana alam terjadi di mana-mana. Jadi ini bukan saja di Aceh, Sumatera dan sebagainya, tapi berbagai daerah lah, misalnya Maluku Utara di apa Weda dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada terjadi bencana-bencana banjir misalnya karena itu berdampak daripada lingkungan yang ada tidak menjaga dengan baik. Nah ini, yang kepentingan-kepentingan negara ini yang harus diperbaiki. Mereka datang dengan kepentingan-kepentingan atas nama rakyat dengan mendatangkan pertambangan, kelola pertambangan, tapi mengatasnamakan rakyat. Nah, ini yang bahaya kalau misalnya lingkungannya tidak diperbaiki. Masih ada Bang, lanjut aja. Lanjut. Lanjut ya Bang. Ya, lanjut. Nah, jadi semestinya
ini tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana selalu mengontrol segala bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, yang tidak kalau berdampaknya negatif terhadap masyarakat, ya memang yang jelas-jelas itu akan merugikan kepada masyarakat setempat. Nah, ini Sumatera sama Aceh ini sebagai contoh pengelolaan pertambangan misalnya di sana sehingga terjadi bencana-bencana alam yang tak terduga. Jadi kalau menurut saya begini, Bang, kalau ini bencana alam itu datang dari Tuhan, itu juga repot, Bang. Karena Tuhan tidak mau menyulitkan umatnya sebegitu kan, sampai lama-lama begitu kan. Nah, ini ada campur tangan manusia misalnya. Harus kita perhatikan. Salah satunya adalah menjaga lingkungan kita dengan baik. Nah, hutan-hutan rimba dan lain sebagainya atau pohon-pohon lindung itu yang harus dijaga. Bukan berarti dihabis rata untuk kepentingan hilirisasi. Nah, mereka datang dengan kepentingan hilirisasi pertambangan mengatasnamakan rakyat, setelah daripada itu dilepas sehingga masyarakat yang mengenal dampaknya daripada perusahaan-perusahaan yang sedang beroperasi, misalnya tambang-tambang yang sedang beroperasi di masing-masing wilayah. Nah, ini kan mereka lebih fokusnya ke pertambangan. Yang sekarang kita lihat ini kan pertambangan di mana-mana. Untuk Indonesia Timur lebih banyak lokasinya ke sana, Bang. Nah, ini yang harus kita cegah. Nah, kalau misalnya wilayah-wilayah itu masuk dalam hutan lindung atau hutan untuk wilayah timur itu kan lebih banyak hutan adat ya, Bang. Kalau misalnya di timur, misalnya di Maluku, lebih banyak kan hutan adat. Nah, ini yang harus sering dilindungi oleh masyarakat ketika ada perusahaan-perusahaan asing masuk untuk bagaimana melakukan operasi-operasi perusahaan itu kadang banyak ditolak oleh masyarakat lokal, masyarakat adat. Bang. Dianggap bahwa mereka datang merampas hak tanah adat itu. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi kita semua. Ini soal bencana Aceh dan Sumatera ini, Sumatera ini kan ini kita lihat dari ini sebagai catatan penting untuk bagaimana kita melihat investor-investor asing masuk di wilayah-wilayah lain melalui pertambangan. Nah, jadi memang negara ini cerdas, datang dengan kepentingan masyarakat, membawa kepentingan masyarakat. Ini tambang dibuat oleh masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat. Nah, Pak, akhirnya kita juga tergoda. Nah, kita juga tergoda dengan rayuan-rayuan pemerintah. Nah, tapi tidak ditertibkan. Ini yang masalahnya di situ. Nah, apa yang harus ditertibkan di situ? Misalnya regulasi. Kita bicara misalnya regulasi yang harus ditertibkan. Tapi pertanyaannya apakah mereka bisa tertib dengan regulasi? Apakah mereka tidak melanggar regulasi-regulasi yang akan dibuat? Negara ini kan buat aturan tapi sendiri juga melanggar aturan itu. Kan begitu. Nah, banyak kok pejabat-pejabat yang melanggar aturan, regulasi yang sendiri dibuat, dibahas, aturan-aturan yang dibuat, tapi ujung-ujungnya juga mereka melanggar. Nah, masyarakat ini tidak pernah melanggar hukum. Yang melanggar ini adalah para pejabat maupun para penguasa. Ini kita bicara jujur. Kan masyarakat ini kan tidak pernah melanggar. Masyarakat juga ingin hidup damai, ingin hidup aman, sejahtera. Nah, tapi dengan rayuan-rayuan dari pemerintah, dari oligarki, kekuasaan, sehingga membuat mereka datang dengan kepentingan masyarakat. Nah, jadi kalau soal bencana di Sumatera dan Aceh ini memang ini prediksi paling di luar, Bang. Ini sangat-sangat paling di luar sekali. Motifnya apa kan begitu? Motifnya apa untuk soal Sumatera dan Aceh ini yang kita lihat sekarang ini? Nah, jadi kadang kita percaya bahwa ini adalah bagian daripada perbuatan-perbuatan tangan-tangan manusia. Saya kalau ini adalah ada campur tangan Tuhan, saya yakin Tuhan juga tidak mau menyulitkan umatnya kan, tidak mau mempersulit umatnya dalam musibah seperti ini. Paling lama 1 hari 2 hari selesai. Ini sampai berhari-hari sampai berbulan-bulan. Bencananya nggak habis-habis. Nah, ini yang repot, Bang. Nah, maksud saya minimal tidak ada perhatian serius dari pemerintah pusat atau negara untuk melirik bencana yang ada di Sumatera Aceh. Sama-sama mencari solusi untuk bagaimana mengakhiri. Karena ini yang korbannya masyarakat, Pak. Masyarakat yang di
Sumatera sama Aceh. Kita ini di luar Aceh masih masih syukur alhamdulillah kan begitu. Nah, makanya ada motif besar yang memang dilihat di Aceh dan Sumatera. Saya kasih contoh Bang, misalnya di Maluku itu kemarin kita kena gempa itu kan 1.000 kali, hampir 1.000 kali gempa. Makanya kami di Maluku dijuluki sebagai 1.000 gempa misalnya. Itu di luar nalar Bang. Logikanya di mana sampai gempa hampir 1.000 lebih daripada itu. Ketika isu Ambon pada saat itu mengangkat isu lumbung ikan nasional sama Ambon Nepor. Nah, ini pada saat isu itu kita giring ke pemerintah pusat. Nah, tiba-tiba gempa hampir 100 lebih. Nah, ini kita juga harus pelajari misalnya. Nah, ini berdampak kan ini nanti negara kan pikir ya kita mau buat link bagaimana kita mau buat Ambon Nepor sedangkan Maluku itu dimasuk masuk catatan rawan gempa misalnya. Aceh mau masuk pembangunan bagaimana? Pembangunan memasuk di Sumatera bagaimana? Pembangunan memasuk di Aceh bagaimana? Sedangkan Aceh sama Sumatera itu rawan bencana. Nah, ini yang harus kita fokuskan. Nah, jangan sampai ada skema-skema ini dimainkan oleh penguasa hari ini untuk bagaimana mengalihkan perhatian. Nah, jadi Maluku ini kan kita butuh link misalnya lumbung ikan nasional. Setelah isu itu naik, selesai daripada isu itu naik, gempa di Maluku. Hampir 1.000 kali gempa di Maluku. Setiap hari. Nah, ini kan luar daripada logika sebenarnya. Kalau maksudnya pikiran-pikiran positif kan lebih daripada itu. Nah, ini sebagai catatan penting. Ya, makanya jangan sampai ini adalah bagian daripada skema yang sengaja dimainkan agar link sama Ambon Neport ini tidak bisa jalan di Maluku. Kan begitu. Istilahnya, sederhananya kan begitu. Karena Ambon dianggap atau Maluku dianggap sebagai rawan gempa. Pembangunan memasuk ke Maluku sudah tidak bisa. Masuk di Ambon sudah tidak bisa karena masuk bencana gempa sampai 1.000 kali gempa. Misalnya Aceh dan Sumatera. Nah, hari ini masyarakat Aceh dan Sumatera juga mengalami hal yang sama, misalnya bencana, tanah longsor dan sebagainya sehingga kena dampak dan sebagainya. Nah, ini yang akan menjadi catatan pemerintah pusat bisa atau catatan negara untuk melakukan proses pembangunan masuk di daerah itu juga itu akan berdampak, Bang. Nah, itu akan mengganggu dan akan menjadi pertimbangan-pertimbangan negara. Kenapa? Karena dianggap daerah-daerah itu rawan bencana. Nah, ini rawan-rawan bencana ini sehingga tidak ada pembangunan-pembangunan yang masuk. Nah, ini kan kalau negara tidak mau pembangunan masuk di daerah ini, pembangunan ini tidak masuk di daerah ini. Nah, ini rata-ratanya kan kita lihat saja nih. Maksudnya kita bicara fair saja, Bang. Jujur saja kan. Nah, keberpihakan negara hari ini kemana? Itu saja, Bang. Nah, Aceh, Sumatera, misalnya Indonesia untuk Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan lain sebagainya. Nah, tidak ada keberpihakan negara. Sehingga masyarakat juga mengalami kesulitan untuk menghadapi bencana itu sendiri, Bang. Nah, jadi kalau fokus kita sebenarnya, kalau saya ini fokusnya ke ini, proses penanganan cepat bencana yang ada di Sumatera dan Aceh, Bang. Itu fokus utamanya di situ supaya jangan lagi ada korban-korban lain atau korban-korban masyarakat yang berhadapan dengan musibah yang ada di Sumatera dan Aceh. Bang. Ya, baik, Bang Aswan. Ya, kalau kemudian tadi pemerintah fokus untuk penanganan bencana, ya, dan kemudian untuk pemulihan hutan misalkan, ya. Tapi kita tahu sendiri pemerintah hari ini kebanyakan penguasa itu juga pengusaha. Misalkan Pak Prabowo sendiri yang punya banyak lahan, ya, yang juga pernah di-spill oleh Pak Jokowi pada debat Pilpres 2019 di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Ya. Kemudian juga untuk di Maluku Utara kita tahu gubernurnya Ibu Sherly Coanda itu juga pengusaha tambang, walaupun akhirnya kemarin mengatakan sudah saya lepas, sudah saya serahkan ke orang lain. Ya, kita kan juga nggak tahu apakah diserahkan ke orang lain itu maksudnya dia cuma apa namanya orang lain itu cuma numpang nama, ya, artinya ya secara kepemilikan tetap dia, kita kan juga nggak tahu. Tapi yang jelas pengusaha penguasa kita itu rata-rata
pengusaha, ya apakah ini juga menjadikan dalam kemudian mengembalikan fungsi hutan, reboisasi dan lainnya itu sulit ya karena tadi ada konflik kepentingan yang sangat banyak ya. Kemudian termasuk Pak Prabowo sendiri yang Ya, hari setuju, ini setuju. sudah 9 bulan. Silakan Pak Aswan, ini seperti apa ini? Kalau Jadi kemudian begini, Bang. penguasa kita juga pengusaha. Iya, jadi para pengusaha penguasa ini tidak bisa dilepas pisahkan, Bang. Jadi mereka ini ya maksudnya berkuasa untuk bagaimana menjalankan kepentingan-kepentingan mereka, misalnya para pengusaha-pengusaha tambang misalnya kan, Bang. Nah, rata-rata yang jadi pengusaha-pengusaha tambang itu yang ada pada sistem, yang masuk dalam sistem pemerintahan atau mereka menguasai sebagian besar kebijakan negara. Nah, ini meluruskan, Bang. Ini sangat meluruskan mereka punya kepentingan ketika ada pengusaha-pengusaha pertambangan di mana-mana. Halo, Aman Bang, aman. Lanjut saja, suaranya aman. aman ya, Bang? Aman, Nah, aman. rata-rata yang jadi pengusaha tambang ini kan hampir 50%, bukan hampir 50%, 98% sih mereka menguasai negara. Misalnya mereka masuk dalam sistem pemerintahan atau sistem kekuasaan. Untuk bagaimana ini kepentingan mereka adalah meluruskan atau melancarkan mereka punya usaha-usaha tambang. Nah, kan logikanya sederhana. Segala bentuk kebijakan dibuat oleh mereka, diatur oleh mereka. Kan gitu, Bang. Nah, untuk bagaimana meluruskan kepentingan mereka, kepentingan tambang mereka. Nah, masyarakat ini kan tidak pernah berpikir untuk bagaimana harus berupaya mengelola tambang, kan. Yang lebih banyak yang punya usaha tambang ini ada pada kekuasaan atau oligarki. Nah, jadi oligarki ini mereka ambil keputusan kebijakan misalnya untuk bagaimana menjalankan atau mempercepat proses-proses pertambangan-pertambangan yang ada, usaha-usaha tambang yang ada, Bang. Nah, ini mereka sebagai mengambil keputusan atau kebijakan, Bang. Nah, makanya saya bilang percuma kita bicara regulasi kalau mereka sendiri saja melanggar itu regulasi. Nah, segala bentuk aturan itu hanya sebagai hiasan, di atas sebatas hiasan untuk bagaimana meyakinkan publik atau meyakinkan masyarakat bahwa segala diatur oleh undang-undang lingkungan misalnya. Kan ujung-ujungnya juga sama, Bang. Kalau misalnya segala bentuk pertembangan perusahaan-perusahaan itu dilindungi oleh undang-undang lingkungan, saya yakin tidak ada dampak bencana sampai sebesar itu. Pencemaran lingkungan, AMDAL dan lain sebagainya. Nah, ini mereka juga bagian daripada melanggar aturan itu sendiri. Karena yang kelola mereka, yang membuat kebijakan mereka. Nah, ini yang kita korban, Bang, soal usaha-usaha tambang seperti begini. Nah, makanya kalau bagi saya, memang betul, pengusaha juga tidak bisa terlepas pisah dari negara. Karena mungkin negara juga membutuhkan pengusaha. Kan begitu, sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan kepentingan. Tetapi minimal tidak dalam sistem pemerintahan, minimal tidak harus dilihatlah yang bukan yang pengusaha-pengusaha tambang ini harus berdampak kepada masyarakat, Bang. Maksudnya minimal tidak masyarakat itu juga diuntungkan kalau misalnya mereka datang untuk ini sudah kuasai tanah masyarakat atau lahan masyarakat, wilayah masyarakat, baru ujung-ujungnya masyarakat yang jadi korban. Tidak pernah dimanfaatkan untuk bagaimana memberikan kesejahteraan yang baik terhadap masyarakat setempat. Jadi kalau untuk saya, para penguasa sama pengusaha ini sama-sama, mereka punya kepentingan yang sama. Nah, terus yang lebih banyak kan para pengusaha tambang itu juga punya sebagian besar ada pada sistem, makanya mereka menguasai sistem.
Nah, ketika mereka menguasai sistem, otomatis semua kepentingan perusahaan-perusahaan tambang ini akan jalan dengan baik, lurus. Nah, makanya dengan mereka datang ke masyarakat dengan kepentingan hilirisasi, pertembangan misalnya, dengan atas nama masyarakat. Regulasi mereka sudah buat, kebijakan mereka sudah buat. Nah, turun ke masyarakat, baru ini atas dasar kepentingan masyarakat. Nah, ternyata ini bukan kepentingan masyarakat, tapi kepentingan oligarki, kepentingan yang punya perusahaan tambang, misal pengusaha-pengusaha tambang dan sebagainya. Nah, otomatis kalau ini dibiarkan terus, maka yang jadi korban adalah masyarakat. Karena masyarakat yang hidup menempati tempat wilayah mereka masing-masing. Negara hanya datang untuk mengambil yang dimana dilihat potensi sumber daya alam dari situ, misalnya pertembangan di mana-mana, emas dan lain sebagainya, atau nah itu negara hadir untuk mengambil keuntungan dari situ, tapi tidak ada jaminan kesejahteraan untuk masyarakat. Terlepas daripada jaminan terhadap jaminan untuk masyarakat, nah ini yang akan menjadi masyarakat korban. Baik Bang, kita ini Masya Allah ya, abang dan kakak-kakak semua ini udah kumpul ya dari ujung barat sampai ujung timur ada semua ini. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sampai Papua nampaknya ada. Jika teman-teman ingin berdiskusi dengan mengajukan pertanyaan, silahkan bisa langsung saja hidupan mikrofonnya dan juga kameranya atau mikrofonnya saja, atau bisa di chat Zoom ya. Bisa langsung bertanya ke Bro Fahmi atau Abang Aswan. Ya, silakan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya. Sambil kita menunggu satu lagi nih pembicara kita ya. Beliau asli dari Aceh ya, beliau dari kota Langsa, beliau juga relawan ISN Aceh ya, Islam Selamatkan Negeri, yang sudah menyalurkan bantuan ke Aceh Tamiang ya, dan melihat bagaimana kerusakan yang ditimbulkan dari banjir bandang ini yang luar biasa. Terutama memang di Provinsi Aceh yang paling parah kerusakan adalah Aceh Tamiang ya, karena memang akses jalannya putus ya, bahkan untuk mendapatkan bantuan ya, banyak masyarakat yang berjalan sampai lebih dari 4 jam. Ini kan luar biasa dengan medan yang begitu berat ya, karena jalanan hancur jadi menjadi naik turun. Kita yang jalan saja 3 sampai 4 jam di jalanan yang rata aja capeknya luar biasa. Dan ini masyarakat di sana berjalan dengan medan yang berat, dengan keadaan ya perut yang kosong mungkin, itu bagaimana apa namanya rasanya, itu luar biasa pastinya ya. Dan hari ini juga bantuan dari pemerintah nampaknya belum maksimal, bahkan bantuan dari diaspora Indonesia, ya terutama diaspora Aceh yang di luar negeri, yang mau masuk ke Indonesia itu tertahan di bea cukai karena dianggap sebagai barang impor yang harus membayar pajak. Ini luar biasa. Ya. Negara memaksakan tidak menetapkan bencana Sumatera ini bukan bencana nasional, dan namun penanganannya belum maksimal. Dan kemudian terhadap bantuan yang dari itu bukan bantuan asing, karena bantuan dari masyarakat Indonesia yang berdiaspora di luar negeri itu malah dipajaki. Ini kan sense of krisisnya nggak ada sama sekali ya. Kemudian rasa kemanusiaannya kok hilang ya. Padahal kita tahu bagaimana Gubernur Aceh ya, Muzakir Manaf atau Mualim, yang juga orang dekat Prabowo Subianto, dalam wawancara dengan Najwa Shihab sudah menangis-nangis ya. Ya walaupun juga dikritik oleh masyarakat Aceh karena menangis ya, mantan Panglima GAM tapi kemudian menangis dalam menghadapi bencana ini. Harusnya lebih tegar dan kemudian mengerahkan segala upaya untuk kemudian membuka akses jalan dan bantuan. Mungkin teman-teman yang dari Aceh ya, tadi ada dari Laksumawe juga hadir, dan yang lainnya bisa langsung bertanya ya. Kita sambil saya menghubungi pemateri narasumber yang dari Aceh untuk mengetahui fakta di lapangan ya, karena sampai saat ini kan berita-berita yang beredar juga simpang siur ya. Pemerintah mengatakan listrik ya 97% sudah menyala ya, akses sudah terbuka dan lain sebagainya ya, tapi pada fakta di lapangan, video yang beredar bantuan belum sampai, ketika pun sampai helikopter tidak bisa mendarat ya, kemudian dilemparkan
yang kemudian beras itu berhamburan, yang kemudian malah tidak bisa dimasak, ya. Karena ya tadi nggak ya pakai tali, pakai kotak gitu ya, dilemparnya agar kemudian terlindungi, tapi kemudian ya seperti itulah yang kita lihat, yang kemudian juga kita salah fokus ya ketika helikopter mengirimkan bantuan. Citra video dari atas helikopter yang nampak itu hijau-hijau adalah kebun sawit semua, ya, bukan kemudian hijau itu berupa hutan, tapi kebun sawit yang menandakan memang alih fungsi hutan di Sumatera itu begitu nyata. Jadi silakan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya, baik chat Zoom atau secara langsung. Sambil kita menunggu pembicara yang ketiga hadir. Sebentar, kita hubungi terlebih. Baik, sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Sebentar saya bacakan. Jadi Bang Daeng Tales ya. Ini dari namanya pasti beliau dari Sulawesi. Saya punya pertanyaan kepada para pemateri, bagaimana memutus generasi ya, cut generation para aktivis agar ketika purna aktivis tidak masuk ke kekuasaan dan menjadi bagian dari perusak ekologi kita. Masya Allah. Nah, mungkin coba ke Bang Aswan. Bang Aswan masih bergabung? Baik, Bang Masih. Aswan, ini cut generation nih, ya, bagi para aktivis yang saat menjadi aktivis, saat menjadi mahasiswa begitu lantang, lalu begitu bergabung dengan kekuasaan malah menjadi perusak. Ini kita masih ingat dengan perkataan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil Hadalia, Ketua Umum Partai Golkar, ya, kalian ketika sudah masuk kekuasaan bisa lebih rusak dari saya. Artinya beliau secara tidak langsung mengakui ya bahwa dirinya rusak, ya, tapi kemudian ketika menjadi penguasa, kalian punya jadi mahasiswa yang idealis ya hari ini, kemudian ketika bergabung dengan kekuasaan pasti akan lebih buruk dari saya. Ini kan artinya seperti apa ya? Seperti mata rantai yang tidak terputus ya. Ini kata Bang Daeng. Gimana nih untuk memutus generasi ini? Silakan bisa dijawab, Bang Aswan. Oke Bang, langsung saja. Kalau bagi saya ini begini, sederhana saja. Sebenarnya kalau kita sebagai aktivis, mahasiswa proses dan lain sebagainya, nah semestinya kita juga tidak harus anti untuk masuk ke kekuasaan. Karena kita di luar sistem selalu berteriak dengan segala bentuk kebijakan yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Nah maksud saya ini adalah bagian daripada kesadaran teman-teman aktivis atau terlepas daripada saya menjadi aktivis, minimal tidak harus memiliki sikap yang baik untuk bagaimana bergabung di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan. Artinya begini, yang bisa merubah sistem itu mereka yang ada dalam sistem. Kan begitu Bang, sederhananya. Kalau kita tidak bergabung dalam sistem untuk merubah sistem, otomatis kita selalu akan begini. Tidak ada perubahan-perubahannya. Nah ini tergantung bagaimana teman-teman atau para anak-anak muda misalnya, para aktivis-aktivis yang ingin bergabung di kekuasaan, ini soal konsisten saja. Kalau misalnya bergabung ke kekuasaan, apakah mereka masih konsisten sebagai untuk selalu menjadi
orang yang idealis yang berpihak selalu kepada kepentingan masyarakat. Nah, ini konsisten kita untuk bagaimana merubah ini. Kalau kita selalu di luar sistem, otomatis kita selalu ada pada mainan-mainan oligarki. Karena kita tidak mampu merubah, terlepas daripada kita aktivis misalnya. Kalau kita harus di luar daripada itu terus. Jadi kalau bagi saya sebenarnya kekuasaan ini harus kita rebut. Sebenarnya kalau bagi saya anak muda, para aktivis yang memang betul-betul untuk harus berpihak kepada kepentingan yang menjaga idealisme ini harus kita rebut sebenarnya. Rebut daripada oligarki-oligarki hari ini yang saat ini selalu berpikir kepentingan-kepentingan kelompok daripada kepentingan-kepentingan masyarakat, kepentingan umat atau kepentingan bangsa misalnya. Nah, sebenarnya kita tidak boleh anti sebenarnya. Nah, bagaimana cara untuk kita harus masuk menjadi kekuasaan kan di negara ini kan sistem kalau mau masuk kalau mau jadi penguasa misalnya mau jadi DPR ya harus masuk partai politik kan begitu. Kalau mau jadi DPR harus masuk partai politik, persyaratannya adalah masuk partai politik kan. Kalau tidak masuk partai politik berarti tidak bisa jadi DPR. Nah, ini yang harus betul-betul sikap yang harus diambil oleh teman-teman aktivis terlepas daripada selesai daripada mereka sebagai aktivis. Karena yang bisa merubah sistem kita yang ada dalam sistem. Hari ini DPR mau rubah sistem yang hari ini biar bagaimanapun ya itu mereka punya sistem kekuasaan hari ini. Presiden, DPR hari ini kalau merubah sistem bisa merubah karena itu kekuasaan mereka. Kita mau bagaimana? Kita di luar sistem mau berteriak sampai kapanpun akan tetap berjalan. Segala bentuk regulasi kebijakan tetap berjalan. Nah, jadi harus jujur lah Bang. Kita harus bicara jujur bahwa sebagai anak muda yang memang betul-betul kita pernah bernaung di dunia-dunia aktivis, dunia pergerakan yang selalu berpihak kepada kepentingan-kepentingan umat, idealisme kita selalu kita jaga semenjak kita menjadi aktivis. Terlepas daripada kita menjadi aktivis kan bingung, kita mau kemana, kita mau jadi apa. Nah, ini yang harus kita perbaiki sama-sama. Kalau misalnya kita melihat segala bentuk kebijakan, aturan yang memang tidak berpihak kepada masyarakat, ya salah satunya kita harus rubah itu gabung dalam kekuasaan. Kita rebut kekuasaan maksudnya. Kita harus rebut kekuasaan. Jadi minimal tidak anak muda hari ini Gibran misalnya wakil presiden. Nah, hari ini walaupun kita mau bagaimana itu Gibran dengan gagah beraninya sekalipun itu dianggap melanggar konstitusi, tapi gagah beraninya dia bersikap untuk bagaimana merebut kekuasaan. Anak muda misalnya, sekalipun itu dianggap bahwa itu melanggar konstitusi, tapi itu sikap politiknya untuk bagaimana harus masuk dalam kekuasaan. Nah, tapi setelah masuk ke kekuasaan sama saja, tidak pernah mewakili aspirasi-aspirasi anak muda misalnya di istana negara, misalnya di pemerintahan. Nah, sama saja masih berkeliaran pada ruang-ruang oligarki atau ruang-ruang kekuasaan. Masih menikmati kekuasaan-kekuasaan yang ada. Nah, ini yang harus kita rubah, itu harus masuk sebenarnya. Kalau bagi saya, itu harus kita rebut ini barang supaya kita bisa merubah sistem. Kalau kita selalu di luar sistem, kita tidak bisa berbicara soal idealisme untuk bagaimana kepentingan ke masyarakat, kepentingan umat, dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Baik, Bang Aswan, terima kasih atas jawabannya. Kita lempar pertanyaan yang sama ke Bro Fahmi. Apakah kemudian untuk merebut kekuasaan, kita harus masuk ke dalam sistem ya? Tadi Bang Daeng menambahkan fakta 98 itu kan di luar sistem. Artinya perubahan atau kemudian merebut kekuasaan atau menggulingkan kekuasaan itu bisa di luar sistem. Tapi dalam Islam sendiri, mengambil alih kekuasaan itu seperti apa? Silakan Bang Fahmi untuk menjawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sebenarnya menarik ya, berkaitan dengan memotong rantainya ya, cut generation.
Saya tidak ingin membahas tentang apakah harus masuk ke dalam sistem ataukah harus lewat luar sistem. Tapi begini, pertama kita perlu tahu dulu ya bahwasannya mengapa tidak ada perubahan atau mengapa generasi ini itu terus berlanjut. Ya, yang sebelumnya orangnya seperti itu, orang yang selanjutnya itu ternyata masih sama gitu. Meskipun mungkin berbeda, tetapi ternyata kurang lebih mereka sama-sama berpihak pada kepentingan masing-masing, bukan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, itu dulu yang perlu kita teliti gitu ya. Apa sumbernya, apa asalnya, apa penyebabnya, kenapa mereka seperti itu. Yang kemudian setelah kita ketahui penyebabnya apa, kita putus penyebab tersebut. Dan ketika kita putus, berarti kan harusnya harusnya mereka akan terputus watak atau istilahnya karakter di mana mereka mementingkan kepentingan pribadi, tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari segi sistem itu memang sudah tidak bisa diperjuangkan ya. Karena begini, kalau kita lihat seperti yang kita ketahui bahwasannya orang ketika dia ingin menjadi orang yang berwenang, ya baik itu nanti DPR maupun MPR atau presiden atau maksudnya wakil presiden gitu ya. Maka yang semacamnya itu kalau kita lihat tidak mungkin semuanya itu bisa hanya karena seseorang itu terkenal atau hanya karena seseorang itu memiliki memiliki dia dipandang orang yang berkompeten. Tetapi apa? Tetapi harus ada dukungan-dukungan dari orang-orang yang memang sebelumnya berkuasa gitu. Harus ada dukungan dari pihak-pihak yang mereka mendukung dari segi dana, dari segi biaya. Harus ada. Kalau misalkan orang-orang yang tadi seperti yang disebutkan juga oleh Bang Aswan gitu ya, berkaitan dengan pengusaha, ya harus ada dukungan-dukungan dari pengusaha-pengusaha yang mereka itu akan merasa diuntungkan ketika orang tersebut menjabat. Nah, kan itu akhirnya penyebab atau itu yang membuat akhirnya seseorang bisa masuk ke dalam pemerintahan. Nah, tapi itu juga yang nanti akan menjadi masalahnya. Karena ketika seseorang itu dia bisa masuk ke pemerintahan dengan cara seperti itu, itulah yang membuat semua kebijakan yang dia buat, semua hal yang dia tetapkan itu tidak bisa dia setir sendiri, tidak bisa dia katakan sesuai dengan keinginan dia. Mungkin sebelum dia masuk, sebelum dia akhirnya tadi ketika belum ada tawaran-tawaran, ketika dia masih berjuang sendirian, dia mungkin masih bisa kenceng ngomongnya. Wah, gitu ya. Pokoknya kita harus perjuangkan masyarakat, perjuangkan hak-hak masyarakat. Nah, tidak boleh ila akhirih. Seterusnya. Tapi ketika dia sudah dapat tawaran, akhirnya dia bisa naik. Kan akhirnya dia bisa naik itu tidak serta-merta dia punya pamor, tapi juga harus ada dukungan biaya, dukungan dana. Yang mana orang yang memberikan dana ini yang nanti akan seperti kita punya orang yang masuk itu punya hutang budi kepada orang yang memberikan biaya tadi, memberikan dana. Nah, dan akhirnya kebijakan-kebijakannya itu tidak lagi karena keinginan, karena tidak lagi sesuai dengan yang dia inginkan sebelumnya. Tapi apa? Tapi mengikuti gayanya orang-orang yang pengusaha tadi. Pengusahanya misalkan pengen ada kebun sawit dilegalkan, maka ya mau nggak mau, karena dia merasa hutang budi, dia ya sudah ambil. Gitu. Saya pernah dapat sebuah apa ya, sebuah meme gitu ya dalam dengan bahasa Arab yang menurut saya cukup relate gitu. Ada seorang wazir ditanya atau ya ada seorang wazir ditanya gitu, seorang menteri maksudnya ditanya, "Kamu wahai menteri, kenapa kamu sebelumnya itu berbicara kencang gitu, berbicara dengan lantang, menyoal dan mempermasalahkan berbagai macam kebijakan pemerintah. Tapi kenapa kamu setelah menjadi menteri itu malah diam, malah bungkam, malah tidak bersuara?" Maka kemudian menteri tersebut cuma bilang begini, ini meme ya, eh, lucu-lucuan. Menteri tersebut itu cuma bilang begini, meme tersebut bilang, si menterinya itu bilang begini, bahwasannya bapak saya mengajarkan kalau kita sedang makan tidak boleh berbicara. Nah, tandanya apa? Tandanya kalau dia tidak berbicara berarti dia sedang makan dari apa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya menteri-menteri atau orang-orang yang memiliki wewenang sekarang itu mereka sedang makan. Mereka berusaha mengembalikan modal yang sebelumnya mereka keluarkan untuk bisa menjabat. Nah, gimana caranya?
agar modal tersebut kembali. Tadi ketika ada pengusaha yang, oh saya request ini dong kebijakannya, tolong diginiin. Nah, oke. Nah, itu tentu saja ada pelicin-pelicinnya. Maka yang seperti ini itu harus kita, itu kan masalahnya tadi, harus kita basmi. Nah, gimana cara membasminya? Cara membasminya adalah dengan melihat. Di sini celahnya, celah terbesar sebenarnya dalam hal ini itu adalah karena peraturan itu dibuat oleh manusia, ditetapkan oleh manusia. Nah, misalkan manusia tadi berbagaimana berkaitan dengan kebijakan pengelolaan hutan misalkan. Tentu saja manusia di situ misalkan bisa saja membuat aturan, oh pokoknya kalau hutan sekian boleh, tapi kalau hutan sekian nggak boleh. Kalau misalkan dia pemotongannya dengan cara seperti ini, maka tidak masalah. Tapi kalau dengan cara yang seperti ini, tidak apa namanya, dia eh, nggak boleh. Nah, itu kan semuanya adalah sebuah aturan yang dibuat oleh manusia, yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, DPR dalam hal ini. Mereka kemudian memang memiliki wewenang untuk mengatur, untuk membuat aturan tadi. Yang mana aturannya tadi harusnya namanya Dewan Perwakilan Rakyat itu mewakili suara rakyat. Tapi kan pada faktanya kita melihat bahwasanya DPR ketika menetapkan tidak mewakili suara rakyat. Ketika mereka menetapkan peraturan, mereka membuatnya dan mengaturnya agar sesuai dengan orang yang request, dengan pengusaha-pengusaha yang request tadi. Maka gimana cara menutup itunya? Cara menutupnya adalah dengan mengubah dan menjadikan pihak yang menetapkan hukum bukan orang yang bisa disetir. Pihak yang menetapkan hukum harus yang tidak bisa disetir. Atau bahkan lebih daripada itu, pihak hukum sendiri, hukum yang berlaku, hukum yang diterapkan, itu bukanlah hukum yang ditetapkan oleh orang atau manusia. Sampai segitunya. Nah, kenapa? Karena ketika hukum tersebut masih bisa ditetapkan oleh manusia, maka masih bisa disetir. Kemungkinan untuk disetir itu selalu ada. Maka yang harus kita ubah itu tidak hanya mengubah manusianya, tapi kita juga harus mengubah gimana caranya agar hukum ini itu tidak dibuat oleh manusia. Karena manusia ketika dia membuat hukum, betul dia bisa disetir. Seandainya tidak disetir, bisa saja hukum yang dia buat itu sesuai dengan kepentingan pribadi dia, sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan keluarga dia. Mungkin dia tidak disetir, dia menyetir diri sendiri, tapi sama-sama tidak menguntungkan masyarakat. Maka harus ada sistem atau harus ada mekanisme gimana caranya agar hukum tadi itu tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Gimana caranya? Dengan mengubah pihak yang menetapkan hukum bukan lagi manusia. Tapi pihak yang menetapkan hukum harus zat yang maha kuasa, zat yang maha benar, zat yang tidak mungkin salah dan sudah pasti mengetahui apa yang paling bagus untuk manusia. Yaitu adalah siapa? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang harus dilakukan untuk cut generation ini tadi bukan hanya menukar, bukan hanya masuk ke sistem, bukan hanya tapi menukar sistem, menukar pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk membuat hukum. Dari yang tadinya manusia, dari yang tadinya DPR misalkan, menjadi siapa? Menjadi yang berhak untuk membuat hukum dan menetapkan hukum yang berlaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Memangnya bisa? Bisa. Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada kita petunjuk di Al-Qur'an dan Al-Hadis. Itu mungkin tidak mencakup semua hukum. Tetapi yang ada di Al-Qur'an dan Al-Hadis itu bisa menjadi landasan untuk semua hukum yang ada. Dan ketika Al-Quran dan Al-Hadis menjadi landasan untuk semua hukum yang ada, semua hukum yang ada di dunia ini, bahkan berbagai macam perkara itu bisa kita buat landasannya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ketika itu yang terjadi dan kita terapkan atau hukum di Indonesia kita terapkan dan kita eh, jadikan yang berhak membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja itu tidak akan bisa disetir, membuat akhirnya hukum yang berlaku tidak hanya bertentangan kepada tidak hanya mendukung pihak-pihak tertentu, tapi karena itu adalah hukum yang dibuat oleh Allah, tentu saja itu adalah hukum yang berguna dan bermanfaat dan tidak salah, tapi pasti benar. Bagaimana dengan orang-orang yang dia bukan Muslim? Kan mereka juga ini, mereka juga perlu diberikan suara.
Betul, kita tidak menyangkal bahwasanya orang-orang yang non-Muslim itu mereka juga hidup bernegara, kita hidup juga tidak hanya Muslim saja. Tapi kenapa kok kita pingin bahwasanya hukum yang diterapkan itu adalah hukum Islam? Nah, sekarang kita tanya kepada orangnya. Nah, kan mungkin di sini semuanya Muslim ya. Kalau kita tanya kepada orangnya, Bapak atau abang Muslim bukan? Nah, kalau misalkan dia Muslim, maka kita tanya lagi, wahai abang yakin nggak bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin? Islam itu adalah rahmat. Islam itu akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam. Nah, kalau misalkan dia jawab ya, ya sudah kita terapkan hukum Islam. Karena ketika hukum Islam itu diterapkan, maka rahmatnya, kesejahteraannya itu tidak hanya umat Muslim saja, tapi juga seluruh manusia. Tidak hanya kaum Muslim, orang yang Kristen, orang yang Hindu, Buddha, mereka semua mendapatkan kesejahteraan. Nah, tapi kalau nggak yakin dia bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, maka perlu dipertanyakan tuh akidahnya. Karena jelas bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau dia tidak mempercayai itu, ada masalah tuh berarti di dalam keimanannya. Nah, tapi tentu saja saya yakin bapak-bapak yang ada di sini atau abang-abang yang ada di sini, teman-teman hadirin sekalian, meyakini bahwasanya Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita meyakini Islam rahmatan lil alamin, maka sudah seharusnya ayo kita bersama-sama mengajak dan membuat dan menjadikan hukum yang diterapkan di Indonesia ini bukan hanya hukum yang ditetapkan oleh manusia, bukan hukum yang ditetapkan dan dibuat oleh manusia, oleh DPR, oleh pihak-pihak tertentu, tetapi kita jadikan hukum atau pembuat hukum, pihak yang membuat hukum dan menetapkan hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum, maka Allah tidak akan pernah salah, Allah selalu benar, Allah tahu apa yang dibutuhkan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam dan Islam rahmatan lil alamin. Maka dengan seperti itu, kesejahteraan itu akan menyelimut seluruh Indonesia. Dan dengan itu juga generasi-generasi yang tadi ya berpihak pada kepentingan-kepentingan tertentu itu bisa dengan mudah dipotong. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya baik Bang Muhammad Aswan dan juga Bro Fahmi Burhan. Mungkin ada jika teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa secara langsung ya nyalakan mikrofonnya saja atau sekaligus kameranya atau bisa juga di chat Zoom ya. Kita sambil menunggu Bang Angga Asnawi ya. Nah, kayaknya beliau juga sedang menjadi pembicara ya di forum sebelah juga sampai jam 10 sepertinya. Nah, ini 11 menit lagi. Tapi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya mungkin kita sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin mau menulis pertanyaan, kita kasih pertanyaan lagi ya ke Bang Aswan. Bang Aswan, masih tersambung? Masih, Bang. Iya, ini soalnya di apa namanya di timur udah mau tengah malam ini. Lagi di Maluku atau di Jakarta ini? Jakarta, Bang, Jakarta. Oh, Jakarta aman. Jadi enggak Aman. bukan jam 12. Kalau di Maluku sudah mau jam 12 ini. Sudah mau tengah malam. Ya baik, Bang Aswan, kalau kita lihat kan hari ini kerusakan yang terjadi di Sumatera, ya kerusakan hutan, ya, hutan beralih menjadi kebun sawit atau juga tambang, ini kan juga tidak terjadi di Sumatera, tapi hampir merata di semua wilayah di Indonesia, baik itu Pulau Jawa, kemudian di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, termasuk juga Papua. Ya kemarin yang sempat heboh kan juga Raja Ampat ya, di mana kawasan geopark laut ya menjadi kawasan tambang ya, seharusnya itu pulau kecil tidak boleh ditambang menjadi destinasi wisata saja, tetapi malah ditambang ya untuk tambang nikel ya yang apa namanya membuat pulau kecil itu rusak begitu parah. Ya, kalau kemudian sudah terjadi seperti ini, apakah apa namanya pemerintah ini tidak belajar ya dari kemudian kejadian banjir bandang di Sumatera atau seperti apa? Atau kemudian memang karena cuan dengan kemudian menggunduli hutan atau kemudian dari tambang itu lebih besar ya. Tapi kan secara fakta juga
kerugian banjir dibandingkan hasil tambang dan juga kebun sawit yang dihitung oleh Chelios itu ternyata lebih besar kerugiannya ya dibandingkan hasil tambang yang ada. Apalagi hasil tambang ini juga selama ini tidak memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat sekitar ya. Apakah ini menunjukkan bahwa negeri ini sudah salah kelola dan juga hanya dipenuhi orang-orang yang rakus ya, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Silakan Bang Aswan untuk memberikan perspektifnya. Iya, jadi begini Bang, memang ini soal keuntungan ya Bang. Ini lagi-lagi ini keuntungan. Ketika ada keuntungan-keuntungan besar di situ, maka target mereka di situ Bang. Nah soal banyak, misalnya di Maluku Utara sudah terjadi banjir kemarin kan waktu di Weda misalnya. Terus ada beberapa wilayah-wilayah lain. Nah, di Maluku ada beberapa perusahaan yang mencoba masuk tapi ada yang menolak perusahaan yang masuk pada saat itu. Masyarakat adat setempat menolak karena memang dianggap pasti ada jangka panjangnya ketika akan merusak tatanan-tatanan lingkungan yang ada di sana, Bang. Nah, jadi ini soal keuntungan yang memang dikejar dari kekuasaan atau dari oligarki yang punya kepentingan besar terhadap itu. Nah, kalau misalnya mereka berpikir bahwa ini adalah bagian daripada keuntungan daripada masyarakat, kepentingan masyarakat, sehingga turun untuk bagaimana mensosialisasikan ketika ada perusahaan-perusahaan masuk di berbagai wilayah kan, nah, pasti melalui sosialisasi yang tadi dari awal saya sudah bilang mengatasnamakan kepentingan masyarakat, hilirisasi masyarakat, nah, ternyata ada kepentingan-kepentingan lain di dalamnya. Misalnya ada kepentingan-kepentingan kelompok atau ini ada kepentingan besar untuk bagaimana melancarkan para oligarki atau para pengusaha yang punya pertambangan misalnya atau punya perusahaan misalnya. Nah, yang membuat ini adalah mereka-mereka yang ada di dalam sistem yang menduduki sistem strategis hari ini. Yang mereka melakukan regulasi, mengeluarkan regulasi, aturan dan lain sebagainya untuk bagaimana meluruskan perusahaan masuk di berbagai wilayah. Nah, jadi ini sebenarnya negara juga mengambil bagian daripada itu. Keuntungan ini kan dengan alasan untuk bagaimana dikelola oleh negara misalnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah itu kan dijamin itu. Bumi gas dan lain sebagainya dikelola oleh negara dan dikuasai demi kesejahteraan masyarakat misalnya. Nah tapi yang mesti harus diperhatikan itu adalah dampak negatif yang akan dialami oleh masyarakat setempat. Nah, maksud saya minimal tidak kalau memang ada celah untuk bagaimana ketika ada bencana, suatu saat ada bencana-bencana lain, misalnya bencana-bencana alam, yang ada dampaknya kepada masyarakat. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan oleh negara untuk mengatasi sebelum ada bencana misalnya. Nah, ini yang semestinya harus titik fokus pemerintah di situ. Para penguasa harus di situ ketika melakukan survei misalnya ada beberapa lokasi titik di berbagai wilayah ada beberapa pertembangan misalnya, nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ada antisipasi lain oleh pemerintah untuk mencegah ketika ada bencana dan lain sebagainya di wilayah tersebut. Kalau tidak ada perhatian serius dari pemerintah, otomatis segala bentuk pengelolaan tambang dan ini pasti di mana ada tambang pasti di situ ada bencana. Di mana ada perusahaan pasti ada bencana. Dan itu fakta yang kita lihat sampai hari ini yang terjadi di Indonesia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apakah pemerintahan ini hadir cuma mencari keuntungan lewat investor-investor atau perusahaan-perusahaan yang masuk di berbagai daerah? Atau ini demi kepentingan masyarakat? Nah, ini yang harus perlu diluruskan oleh negara hari ini. Nah, kita anggap bahwa negara datang untuk bagaimana mempersulit atau melakukan survei di berbagai wilayah untuk bagaimana perusahaan-perusahaan masuk
Nah, ini yang memang harus diperhatikan. Kita di Maluku memang sering banyak tolak perusahaan. Kalau di Maluku itu paling banyak sekali tolak. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang masuk, termasuk tolak. Itu di SBT juga kemarin masuk tolak lagi masyarakat setempat. Nah, karena memang mereka tahu kalau perusahaan ini masuk di wilayah mereka pasti bukan 1 tahun 2 tahun, tapi jangka panjang regenerasinya akan rusak, kan begitu. Kita bicara ke depan jangka panjang bukan bicara 5 tahun 10 tahun, tapi sampai 20 tahun ke depan yang akan dinikmati oleh anak generasi-generasi yang akan datang di masing-masing wilayah. Nah, ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Memang di Maluku sering tolak terus kalau kita tidak tahu di wilayah-wilayah lain. Tapi di Maluku semenjak saya proses di sana memang sering terjadi penolakan-penolakan perusahaan yang masuk di Maluku. Nah, termasuk saya juga pernah tolak perusahaan-perusahaan yang ada di SBT, ya salah satunya di SBT kemarin kita pernah tolak perusahaan itu. Nah, itu karena akan merusak tatanan kehidupan masyarakat di sana. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh negara hari ini. Apakah mereka datang dengan kepentingan hilirisasi tambang itu adalah kepentingan masyarakat, itu untuk menguntungkan masyarakat, ataukah menguntungkan oligarki, atau menguntungkan para investor, atau menguntungkan para pengusaha. Nah, ini yang harus clear di situ. Kalau misalnya hanya datang untuk perusahaan masuk tidak ada dampaknya kepada masyarakat, nah itu juga repot. Yang kena dampaknya kan kita, misalnya kerusakan lingkungan yang kena dampaknya langsung masyarakat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Mungkin demikian, Bang. Ya, baik. Mungkin kita langsung closing statement ya, karena Bro Fahmi di Mesir sudah masuk waktu maghrib ya. Kita closing statement dulu ya, Bang Bro Fahmi, untuk terkait tema kita malam ini, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita ya sebagai generasi muda untuk kemudian ya tadi ya seperti yang dikatakan oleh mantan Ketua BEM Unpad ya, Ferdian Aurelio ya, bahwa di 2050 itu yang tenggelam kita kalau banjir ya. Generasi baby boomer yang saat ini berkuasa itu ya mungkin kebanyakan mereka sudah meninggal ya. Kalaupun masih hidup, mereka sudah berusia 100 tahun, ya, sudah sangat mendapatkan bonus yang luar biasa. Tapi kita yang saat ini berusia 25, 30 ya, di 2050 itu ya kita yang pas di usia-usia yang benar-benar dewasa ya, benar-benar tua ya, mungkin ya menjelang pensiun dan lain sebagainya. Silakan Bro Fahmi untuk memberikan closing statement. Baik, sudah jelas ya kalau kalau kita melihat ini semua dari sudut pandang Islam, maka kita akan menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sejak 1.000 tahun yang lalu lebih ya, 1.000 tahun lebih yang lalu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwasanya telah tampak kerusakan di langit, di daratan dan di lautan, semuanya dikarenakan ulah tangan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala lakukan itu agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka perulah, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas kalau misalkan kita ingin mencari, atau seandainya kita ingin mencari, atau kalau kita ingin mencari dan ingin kembali agar Indonesia itu menjadi lebih baik lagi, maka tidak bukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan hukum yang saat ini dibuat dan ditetapkan oleh manusia, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang mengatur negeri ini, dan biarlah negeri ini diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Mbak Bro Fahmi Burhan. Selanjutnya Bang Muhammad Aswan Kile untuk memberikan closing statement terkait tema kita malam ini. Dan ternyata keserakahan itu memang kalau manusia lapar, makan itu kenyang, ada batasnya ya. Kita mungkin makan paling banyak nambah itu dari sepiring, nambah sepiring lagi. Tapi kalau keserakahan dan ketamakan itu memang bisa menghabiskan seisi dunia. Silakan untuk memberikan closing statement, Bang Aswan. Ya, baik, terima kasih. Jadi bagi teman-teman semua, intinya sekarang ini adalah tugas kita sama-sama untuk bagaimana mengawal segala bentuk kebijakan-kebijakan yang ada, yang tidak
ada keuntungan untuk masyarakat, misalnya kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, ini yang tugas kita sebenarnya, untuk bagaimana sama-sama kita mengawal. Kalau memang kita biarkan ini negara selalu sendiri untuk mengambil segala bentuk kebijakan tanpa pertimbangan-pertimbangan lain, maka kita tetap kalah dari mereka, kan begitu. Artinya kita selalu ditindas terus. Ini sebenarnya kita sedang dijajah, tapi dijajah dengan yang rasional sebenarnya. Kita dijajah dengan yang rasional, yang ilmiah, yang memang tidak paling nampak sekali, tapi pelan-pelan dijajah. Dijajah pikir secara pikiran, tenaga, kan begitu. Untuk bagaimana berpikir tentang kondisi masyarakat, kondisi makan, minum, dan sebagainya. Nah, artinya bahwa ini sangat penting bagi kita semua untuk turut membantu mengawal segala bentuk kepentingan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, sehingga ada dampak positif yang dibangun oleh kita sendiri untuk bagaimana mendorong ada kepentingan-kepentingan masyarakat yang terjawab. Karena masyarakat hari ini ya mereka cuma hanya butuh makan, minum, dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu fakta yang memang itu fakta bahwa mereka juga butuh makan, minum, mereka butuh kesejahteraan. Nah, tanggung jawab itu ada pada negara hari ini. Nah, fungsi kontrolnya lewat siapa? Lewat kita yang mengawal segala bentuk apa yang menjadi kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Ya pasti yang jelas kita tetap mendorong untuk bagaimana harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu aja pada saya, Bang. Baik, terima kasih Bang Aswan atas closing statement-nya, dan kita sudah di penghujung akhir dari diskusi kita malam ini, dan kita nampaknya yang hadir sudah sepakat ya bahwa memang bencana yang terjadi di Sumatera itu bukan semata-mata karena anomali alam semata, tapi memang karena ada keserakahan manusia di dalamnya. Terbukti dari fakta-fakta yang terungkap terkait alih fungsi hutan menjadi lahan sawit, kemudian pertambangan, kemudian juga penguasa yang juga ikut andil ya, punya lahan di Aceh, di Sumatera yang begitu luas ya, yang kemudian menjadikan hutan tidak berfungsi menjadi semestinya. Demikian diskusi kita malam ini, kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin keluar, Bang. Ya.